Tak punya tempat tinggal dan menginap di gudang kantor, OB miskin ini dihadiahi apartemen oleh bosnya setelah lakukan penyelamatan ini. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit Jakarta sore itu menggulungkan awan kelabu pekat, seperti kapas yang dicelupkan ke dalam tinta. Kabut polusi dan ancaman hujan membuat kota terasa lebih pengap. Di dalam gedung perkantoran berlantai 20 di jantung Sudirman, suasana sepi mulai menyergap sepeninggal para karyawan yang berhamburan menuju lift, mengejar janji atau pulang ke rumah mereka masing-masing. Umam, dengan seragam OB biru tua yang sudah pudar di siku-siku dan bagian lutut, menyapu lantai marmer lobi dengan ritme yang terpola. Sapu bulu ayamnya menari pelan, menyapu butiran debu dan sisa-sia kesibukan manusia. Matanya, yang selalu waspada, sesekali melirik jam dinding besar di dinding. Pukul 19.30. Waktu teraman untuk pulang. Pulang. Ia menguji kata itu di dalam benak, dengan rasa getir yang tak lagi perih, hanya tumpul. Kata itu kehilangan makna sesungguhnya 6 bulan yang lalu, ketika ia terpaksa mengosongkan kamar kontrakannya di sebuah rusunawa setelah tabungannya ludes untuk biaya cuci darah ibunya di kampung, Brebes. Pilihan yang tersisa, tidur di peran toko atau mencari sudut yang tak terlihat. Dan sudut itu ia temukan di sini, di gudang penyimpanan dokumen lama di lantai dasar, persis di belakang ruang server cadangan. Setelah memastikan lobi sudah bersih berkilau dan tak ada seorang pun di sekitar, Umam dengan gerakan cepat membuka pintu gudang yang selalu ia kunci dari dalam. Ia masuk dan mengunci kembali. Dunia berubah. Dari kemewahan marmer dan lampu kristal, ke sebuah ruangan berukuran 4x4 meter yang dipenuhi tumpukan kardus coklat bertuliskan arsip 2010 hingga 2015, berkas proyek lama, dan deretan kotak komputer usang. Bau AP kertas dan debu memenuhi udara. Tapi bagi Umam, baunya adalah bau aman. Di sudut paling dalam, tersembunyi dari pandangan jika pintu terbuka, terdapat rumahnya. Sebuah tikar lipat bermotif kotak-kotak hijau tua yang sudah lusuh. Sebuah kantong kain besar berisi 2 potong kaos, sebuah celana jeans, dan 2 pasang pakaian dalam, seluruh isi dunianya yang bisa dibawa. Sebuah ponsel layar sentuh murah meriah yang baterainya sudah bocor, selalu terhubung ke colokan ekstensi yang ia sambungkan diam-diam ke stop kontak di dinding. Dan sebuah foto kecil ibunya, Marni, yang ditempelkan di dinding kardus dengan selotip. Foto itu menunjukkan wanita paruh baya dengan wajah lelah namun tersenyum lemah, dipeluk erat oleh Umam saat ia baru lulus SMA. "Maafin Umam ya, Bu. Lagi ngumpulin biaya buat nyicil kontrakan baru," bisiknya pada foto itu, sambil duduk bersila di atas tikar. Ia mengeluarkan nasi bungkus sederhana dan sebotol air mineral isi ulang dari tas ranselnya, makan malamnya. Dari celah kecil di bagian atas dinding gudang, dekat plafon, cahaya lampu jalan kota menyusup masuk, memberikan penerangan remang-remang yang cukup. Di luar, hujan mulai turun. Rintik-rintiknya yang makin deras menabrak kaca jendela lobi gedung, menciptakan irama yang menyepi. Umam makan dengan tenang, mendengarkan suara hujan. Pikirannya melayang ke Brebes, membayangkan ibunya di rumah sakit kecil itu. Apakah hari ini kondisinya membaik? Apakah uang yang ia kirimkan kemarin cukup untuk membeli obat? Rasa khawatir itu adalah teman tidurnya yang paling setia. Sementara itu, di lantai 16, satu-satunya cahaya yang masih bersinar terang adalah dari ruang direktur utama. Di balik kaca jendela panoramanya yang luas, duduklah Tugi Hartono. Pria 55 tahun itu telah melepas jas Gucci-nya, menggantungnya di belakang kursi. Kacamata framelesnya terletak di atas meja kayu solid, sementara jemarinya menekan pelipisnya yang mulai berdenyut-denyut. Dari ketinggian itu, Jakarta tampak seperti lukisan titik-titik cahaya yang kabur oleh hujan dan kaca yang basah. Kemewahan, kekuasaan, dan kesepian. 3 hal itu bercampur menjadi satu rasa kosong di dadanya. Ia menatap telepon di mejanya. Tidak ada panggilan dari rumah. Istri dan anak-anaknya mungkin sudah asyik dengan urusan masing-masing. Perusahaan yang ia bangun dari nol ini memberinya segalanya, kecuali rasa hangat yang ia dambakan. Tanpa disadari, matanya yang sedang menerawang ke bawah, seolah-olah bisa menembus lantai-lantai beton, secara kebetulan tertuju pada area lobi yang gelap dan sepi. Ia melihat sebuah siluet kecil,
seorang petugas kebersihan, berjalan cepat menghilang ke arah koridor timur. Masih ada yang lembur? Gumannya sendiri. Tapi ia tak terlalu memedulikannya. Karyawan adalah roda penggerak, dan ia adalah sopirnya. Itu saja. Kembali ke gudang, Umam telah selesai makan. Ia merapikan bungkus nasi dengan rapi, menyimpannya untuk dibuang besok pagi di tempat sampah luar. Ritual selanjutnya adalah mandi. Ia mengambil sebuah baskom plastik kecil dan handuk usang, lalu menuju wastafel kecil di pojok gudang yang biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan kebersihan. Dengan air dingin dan sedikit sabun cair yang ia selamatkan dari toilet karyawan, ia membersihkan diri seadanya. Kedinginan menggigilkan tubuhnya yang kurus, tapi ia terbiasa. Saat ia mengenakan kaos yang sudah tipis untuk tidur, suara langkah kaki mendadak terdengar dari koridor luar, mendekati pintu gudang. Jantung Umam berhenti berdetak sejenak. Ia mematikan lampu senter ponselnya, membeku dalam gelap. Langkah itu pelan, berat. Bukan langkah petugas keamanan malam yang biasanya bersepatu boots. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ada suara gesekan, seperti seseorang bersandar di pintu. Umam menahan napas. Matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Di seberang pintu, Pak Tugi ternyata sedang berdiri. Ia turun untuk mencari tempat sepi, untuk menghirup udara yang berbeda dari ruang kerjanya yang steril. Ia tak sengaja berhenti di depan pintu bertuliskan, "Gudang No Entry". Kepalanya berpusing memikirkan strategi bisnis dan konflik dengan salah satu direksinya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa di balik pintu baja itu, hanya berjarak beberapa sentimeter, seorang pemuda yang bekerja untuknya sedang hidup dalam ketakutan, berbagi ruang dengan tumpukan kenangan bisnisnya yang sudah usang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abadi bagi Umam, langkah itu akhirnya bergerak lagi, menjauh. Suaranya hilang di telan koridor yang panjang. Umam menghembuskan napas panjang, tubuhnya lemas. Ia kembali berbaring di atas tikarnya, memandangi langit-langit gudang yang gelap. Hujan di luar belum reda. Ia memejamkan mata, berusaha tidur. Mimpinya adalah mimpi sederhana, sebuah kamar kecil dengan pintu yang bisa ia kunci dari dalam, dan telepon dari ibunya yang mengabarkan, "Aku sehat nak, kamu gak usah kirim uang lagi." Di lantai 16, Pak Tugi akhirnya mematikan komputernya. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang tak pernah benar-benar tidur. Ada ketegangan yang sama di udara, sebuah perjuangan untuk bertahan, yang meski dalam skala berbeda, ia rasakan juga di relung hatinya. Dua manusia, terpisah oleh 16 lantai kemewahan, namun dihubungkan oleh kesepian malam yang sama dan hujan yang tak henti-hentinya membasahi kota. Malam itu, keduanya tidur dengan beban masing-masing, tidak tahu bahwa nasib mereka sudah mulai berjalan beriringan, menuju sebuah titik pertemuan yang akan mengubah segalanya. 2 hari setelah malam hujan yang menegangkan bagi Umam, atmosfer di gedung perkantoran Prima Konsultan itu kembali pada ritme normalnya. Hiruk-pikuk klien, dering telepon, dan desingan sepatu hak di atas marmer. Namun, di balik rutinitas yang tampak mulus, arus bawah yang gelap mulai bergerak. Raka Pratama, sang kepala divisi keamanan dan aset, berdiri dengan sikap angkuh di depan monitor bank layar di ruang kontrol keamanannya. Di usianya yang 28 tahun, jabatan itu adalah puncak prestasinya. Sebuah posisi yang ia raih lebih karena hubungan darah daripada keahlian murni. Bibinya, Nyonya Tuti Hartono atau yang akrab disapa Bu Tugi, adalah istri sang bos. Raka memanfaatkan koneksi itu dengan sempurna, membangun kerajaan kecilnya sendiri di divisi keamanan. Matanya yang tajam dan sedikit sipit menatap layar demi layar yang menampilkan sudut-sudut berbeda dari gedung. Sesuatu mengusik nalurinya yang paranoid. Ia memutar rekaman dari hari sebelumnya, fokus pada kamera di lobi lantai dasar sekitar pukul 19.45. Di sana, terlihat sosok Umam yang, alih-alih langsung keluar dari gedung usai membereskan alat kebersihan, justru membawa sebuah kantong plastik hitam dan menghilang ke arah koridor timur, menuju area gudang dan ruang server. Raka memperlambat rekaman. "Lagi ngapain sih lo jam segitu?" gumamnya sinis. Raka bukan tipe orang yang melewatkan detail. Beberapa insiden kecil belakangan ini menambah daftar kecurigaannya. Laporan dari pantry tentang berkurangnya stok kopi sachet dan mie instan, hal sepele yang diabaikan karyawan lain.
Laporan dari petugas kebersihan shift pagi yang beberapa kali menemukan keran air di toilet kecil dekat gudang masih basah padahal seharusnya sudah dibersihkan dan dikunci. Dan yang paling membuatnya berbinar, rekaman seminggu yang lalu di mana Umam terlihat membawa selimut kecil yang digulung rapi di dalam tas ranselnya saat masuk pagi. Ah, masa? Bisik Raka, sebuah senyum tipis mengembang di wajahnya. Sebuah hipotesis mulai terbentuk di benaknya. Sang office boy yang polos dan pendiam itu mungkin sedang menggunakan gedung sebagai tempat tinggal gelap. Bagi Raka, ini bukan sekadar pelanggaran aturan. Ini adalah peluang. Menyingkap aib seorang karyawan rendahan bisa menjadi tiket untuk meningkatkan nilainya di mata bibinya dan mungkin, Pak Tugi. Atau setidaknya, menjadi alat untuk menekan si OB jika suatu saat dibutuhkan. Siang itu, Raka sengaja turun ke lantai dasar. Ia berpura-pura memeriksa kondisi pemadam api, sambil mengamati Umam yang sedang mengelap kaca pintu masuk utama. "Rajin banget nih, Mam. Sering pulang malam ya?" tanya Raka. Suaranya ramah namun nadanya menusuk. Umam terkejut, hampir menjatuhkan spray pembersih kacanya. Enggak juga, Mas Raka. Kadang-kadang aja kalau ada yang harus dibersihin." Jawabnya cepat, berusaha tenang. Tapi sorot mata waspada dan gerak tubuh yang sedikit gugupnya tidak luput dari pengamatan Raka. Oh, gitu. Area gudang dan server bersih juga kan? Jangan sampai jadi sarang tikus atau penghuni liar. Sindir Raka, menatap Umam tajam. Umam merasa darahnya dingin. "Bersih? Kok? Saya cek rutin." Balasnya, menunduk dan berpura-pura fokus menyemprot kaca. Raka berjalan pergi dengan langkah percaya diri, meninggalkan Umam dengan jantung berdebar kencang. Sepanjang sisa hari itu, rasa cemas menggerogoti Umam. Apakah Raka tahu? Apakah ada kamera di dekat gudang? Ia menjadi lebih hati-hati, memastikan tidak ada satupun barang pribadinya yang terlihat. Sore harinya, Raka mengunjungi rumah dinas mewah keluarga Hartono di kawasan Menteng untuk makan malam keluarga, ritual mingguan yang ia manfaatkan untuk menjilat. Di meja makan mewah berisi hidangan lengkap, Raka dengan santai melemparkan observasinya. "Bibi, kantor kita kan selalu dapat pujian karena kebersihan dan keamanannya ya." Mulainya sambil menyuap makanan. Bu Tugi, wanita 52 tahun dengan penampilan sempurna dan sikap yang selalu menjaga image, mengangguk. "Iya, itu salah satu nilai jual kita." "Kenapa?" "Ya saya cuma khawatir aja, Bibi. Belakangan kan ada beberapa hal kecil. Misal, ada makanan di pantry yang berkurang. Atau, ada OB, yang itu loh, Umam, yang sering terlihat masih di area gedung jam-jam sangat larut. Saya takut dia bikin aktivitas yang gak jelas. Atau bahkan, jangan-jangan dia nginep di situ." Raka menyampaikannya dengan nada prihatin, seolah ia sangat menjaga reputasi perusahaan. Bu Tugi langsung menaruh garpunya. Wajahnya berubah masam. "Apa? Menginap? Di kantor Tugi? Itu keterlaluan. Kotor dan tidak profesional. Bayangkan jika klien tahu ada OB tidur di gudang kita. Itu akan menjadi skandal." Pak Tugi yang sedang asyik dengan sop buntutnya, mendengarkan dengan separuh telinga. "Sudahlah, Tuti. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Mungkin anak itu hanya lembur." "Raka, kamu sudah konfirmasi?" "Belum secara langsung, Pak. Tapi dari rekaman dan beberapa keanehan, kuat dugaan saya. Mungkin saya perlu pemeriksaan mendadak," usul Raka, matanya berbinar. "Jangan," potong Pak Tugi dengan tegas. Suaranya rendah tapi penuh wibawa. "Kita tidak boleh berasumsi dan mempermalukan karyawan tanpa bukti kuat. Urus saja bidangmu, Raka. Keamanan aset fisik, bukan mengintai kehidupan pribadi karyawan." Raka langsung kecut. "Iya, Pak. Maaf." Tapi Bu Tugi tidak puas. Setelah makan malam, di ruang keluarga, ia mendesak suaminya. "Tugi, kamu terlalu lunak. Orang seperti itu, dari kelas bawah, kalau diberi kelonggaran sedikit, akan membuat ulah. Dia bisa mencuri, membuat berantakan, atau mengundang teman-temannya tidur di sana. Kamu harus menyuruh Raka menyelidikinya. Kalau terbukti, pecat saja. Ganti dengan OB yang lebih beres."
Pak Tugi menarik napas panjang, menatap istrinya dari balik kacamatanya yang telah ia kenakan kembali. Tuti, kita dulu juga bukan dari mana-mana. Ingat, dulu saya tidur di gudang toko elektronik Pak Hadi selama setahun. Itu dulu, sergah Bu Tugi. Sekarang kita sudah berbeda. Kita punya standar. Perusahaan besar seperti ini tidak boleh dianggap sebagai tempat tinggal gratis oleh sembarang orang. Itu menunjukkan manajemen yang lemah. Perdebatan itu berakhir tanpa titik terang. Pak Tugi mengalah, seperti biasa, tetapi ia diam-diam memerintahkan asisten pribadinya untuk mengecek data Umam. Saat tahu bahwa Umam mengirim hampir seluruh gajinya ke Brebes untuk biaya pengobatan ibunya, sesuatu di hati Pak Tugi tersentuh. Kenangan masa lalunya yang pahit kembali mengiang. Ia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan drastis, untuk sementara. Namun, api kecurigaan sudah ditaburkan oleh Raka. Dan di lantai dasar, dalam kegelapan gudangnya, Umam tidur dengan gelisah. Mimpi buruknya bukan lagi tentang kehilangan pekerjaan, tapi tentang pintu gudang yang terbuka paksa, disinari lampu sorot, dan tatapan menghakimi dari Raka dan Bu Tugi. Ia terbangun di tengah malam, berkeringat dingin. Rasa aman di sudut gudangnya itu tiba-tiba terasa rapuh, seperti kastil pasir yang siap diterjang ombak terdekat. Pagi itu, Jakarta disergap oleh cuaca mendung yang tak kunjung pecah. Suasana di kantor Prima Konsultan terasa lebih tegang dari biasanya. Ada rapat direksi penting yang membahas merger dengan perusahaan Singapura, dan tekanan untuk menampilkan kesempurnaan terasa di setiap sudut. Semua karyawan, dari level staf hingga manajer, berjalan dengan langkah cepat dan ekspresi serius. Umam, dengan seragam birunya yang sudah disetrika rapi meski usang, bekerja dengan fokus ekstra. Bu Tugi datang pagi-pagi dengan tatapan mata yang seperti sinar X, menyapu setiap sudut lobi. Ia bahkan mendekati sebuah pot tanaman hias dan dengan sarung tangan kulitnya menyentuh daunnya, memeriksa debu. Untungnya, Umam sudah membersihkannya dengan saksama. Bu Tugi hanya mengangguk singkat, hampir tak terlihat, sebelum melesat ke lift khusus menuju lantai eksekutif. Rasanya seperti diintai, gumam Umam dalam hati, sambil memutar lepel di tangannya. Kehadiran Bu Tugi yang tiba-tiba di lantai dasar, suatu kejadian langka, membuatnya yakin bahwa desas-desus atau keluhan tentangnya mungkin sudah sampai ke telinga istri bos. Ia harus berhati-hati 2 kali lipat. Tugas paginya adalah menyiapkan dan menyajikan kopi serta camilan untuk rapat besar di ruang rapat utama lantai 10. Biasanya, ini tugas bersama dengan petugas pantry, tapi hari itu ia ditugaskan sendiri karena staf pantry lain sakit. Dengan nampan besar berisi 15 cangkir kopi, teh, dan piring-piring kecil berisi kue kering, Umam menaiki lift servis. Saat menuruni koridor lantai 10 yang sepi, ruang rapat sudah penuh dan rapat tengah berlangsung. Indranya yang peka tiba-tiba menangkap sesuatu. Bau plastik terbakar yang sangat samar. Hampir tertutup aroma kopi dan parfum mahal yang melayang di udara ber-AC. Ia berhenti, mengendus-ngendus. Bau itu berasal dari arah ruang fotokopi dan printer yang terbuka sebagian pintunya. Dengan hati-hati meletakkan nampan di atas meja kecil di koridor, Umam mendekati ruang fotokopi. Suara mesin pendingin ruangan server kecil di sebelahnya berdengung kencang. Tapi baunya semakin kuat. Ia masuk. Tak ada asap terlihat. Tapi matanya segera menangkap sumbernya. Sebuah kabel ekstensi berwarna putih yang terhubung ke mesin fotokopi besar, printer, dan sebuah mesin penghancur kertas. Kabel itu tergeletak di belakang mesin, tersembunyi dari pandangan biasa. Bagian tengah kabel, tepat di mana ia terjepit oleh kaki lemari logam, kulitnya sudah terkelupas. Tampak serabut tembaga di dalamnya, dan di sekitarnya ada noda hitam bekas percikan api kecil. Setiap kali mesin fotokopi menyala dan menarik daya, dari celah yang terkelupas itu terpancar percikan listrik mini yang hampir tak terlihat dan mengeluarkan bau hangus plastik. Jantung Umam berdebar. Ia ingat pelatihan keselamatan dasar yang pernah diikutinya dulu. Kabel yang rusak adalah bahaya kebakaran. Apalagi di ruangan ini penuh dengan kertas dan bahan mudah terbakar. Tanpa pikir panjang, ia bergegas mencabut kabel ekstensi itu dari stop kontak. Ada sedikit percikan saat ia mencabutnya, membuatnya tersentak kecil. Ia lalu memeriksa stop kontak dinding. Tampak lega, stop kontaknya tidak hitam atau rusak. Masalahnya memang hanya pada kabel ekstensi yang sudah usang dan salah penempatan.
Dilema kecil menghantamnya. Ia harus segera mengantarkan minuman ke ruang rapat yang isinya para petinggi perusahaan dan klien. Tapi membiarkan kabel rusak begitu saja? Ia mengambil keputusan. Dengan membawa kabel rusak itu sebagai bukti, ia berlari kecil menuju ruang pantry di lantai yang sama untuk mengambil kabel ekstensi pengganti yang ia tahu tersimpan di sana. Dalam waktu 3 menit, ia sudah kembali, memasang kabel baru dengan rapi, menjauhkannya dari jalur yang bisa terjepit. Baru kemudian, dengan napas sedikit tersengal, ia mengangkat nampan dan masuk ke ruang rapat. Rapat sedang berlangsung alot. Pak Tugi duduk di kepala meja, wajahnya dingin dan fokus. Beberapa direksi dan orang asing, klien dari Singapura, duduk dengan ekspresi serius. Saat Umam masuk dan dengan hati-hati meletakkan cangkir-cangkir di depan masing-masing orang, tatapan Bu Tugi yang duduk di sebelah suaminya seperti pisau. Lambat, bisiknya nyaring sehingga beberapa orang mendengar. Umam hanya membungkuk sedikit, muka memerah, lalu segera keluar. Setelah rapat selesai dan para peserta berhamburan keluar, Umam segera membersihkan ruang rapat. Saat ia sibuk, Raka muncul di pintu. "Mam, ada laporan nih. Katanya tadi pagi ada kabel listrik bermasalah di ruang fotokopi. Kamu yang urus?" tanya Raka. Nada suaranya datar namun penuh intonasi interogasi. "Iya, Mas Raka. Tadi saya nemu kabel ekstensi di ruang fotokopi, kulitnya sudah terbuka dan keputus. Ada bekas percikan api. Saya sudah ganti dengan yang baru," jawab Umam sambil terus membereskan gelas. Raka masuk ke ruang fotokopi, memeriksa. Ia melihat kabel pengganti yang terpasang rapi dan kabel rusak yang diletakkan Umam di atas mesin. Alih-alih memuji, wajah Raka berkerut. "Kamu berani-beraninya mencabut dan mengganti peralatan listrik sendiri? Itu bukan tugasmu. Kamu bisa kena strum, atau malah bikin konsleting yang lebih parah. Harusnya kamu lapor ke bagian maintenance atau ke saya." Umam terkesiap. Saya cuma khawatir terjadi kebakaran, Mas. Tadi baunya sudah kuat dan ada bekas gosong." "Khawatir?" Raka mendekat. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. "Jangan sok pahlawan dan cari-cari perhatian. Tugasmu cuma bersih-bersih dan antar minum. Titik. Lain kali, kalau lihat apa-apa, laporkan. Jangan mengambil tindakan sendiri. Ini gedung mewah, bukan bengkel ayahmu di kampung." Hinaan halus itu terasa seperti tamparan. Umam menunduk, menahan gejolak malu dan sedikit kemarahan di dadanya. "Baik, Mas. Maaf." Raka mengambil kabel rusak itu. "Saya yang akan urus ini. Dan ingat, fokus pada pekerjaanmu yang sebenarnya. Jangan sampai ada lagi keanehan lain." Ia pergi dengan langkah mantap, meninggalkan Umam yang merasa usahanya mencegah bahaya justru berbuah cercaan. Yang tidak diketahui Umam adalah bahwa insiden kecil itu ternyata sampai ke telinga Pak Tugi melalui jalur lain. Pak Hadi, kepala maintenance yang sudah bekerja sejak perusahaan ini masih rintisan, adalah orang yang loyal pada Pak Tugi. Ia mendengar cerita dari anak buahnya bahwa ada OB yang dengan sigap mengganti kabel berbahaya sebelum tim maintenance datang. Saat ia konfirmasi dan tahu itu adalah Umam, ia menyempatkan diri untuk menceritakannya pada Pak Tugi saat sedang memeriksa AC di ruang direksi. "OB yang muda itu, Pak, namanya Umam. Tadi pagi mencegah potensi korsleting di lantai 10. Cepat tanggap." "Sayang," katanya ditegur sama Mas Raka karena mengambil tindakan sendiri. Lapor Pak Hadi sambil menyipratkan oli pada engsel jendela. Pak Tugi mengangkat alisnya dari atas laporan yang dibacanya. "Ditegur? Kenapa?" Katanya, bukan tugasnya. Harusnya lapor dulu. Pak Tugi menghela napas. Birokrasi kecil yang kaku. Ia mengangguk. "Terima kasih, Hadi." Setelah Pak Hadi pergi, Pak Tugi berdiri dan menghadap jendela. Pikirannya bekerja. Karyawan yang mengambil inisiatif untuk keselamatan justru diredam. Sementara keponakan istrinya yang sok berkuasa lebih mementingkan prosedur buta dan ego jabatan daripada substansi keselamatan. Ia merasa ada yang salah dalam budaya perusahaan yang tanpa sadar ia biarkan tumbuh. Malam itu, di kediaman Hartono, Pak Tugi menyampaikan insiden itu pada istrinya saat santap malam.
Tadi ada OB yang mencegah kebakaran karena kabel rusak. Sigap sekali. Bu Tugi yang sedang memotong steaknya tidak antusias. Yang mana? Yang kemarin Raka curigai itu? Itu mungkin hanya kebetulan saja, atau bahkan akting agar dilihat baik. Aku rasa tidak. Pak Hadi yang bilang. Dia orang lama, jujur. Tugi, kamu terlalu mudah percaya pada orang bawah. Mereka punya 1001 cara untuk mengambil muka. Raka sudah memperingatkannya untuk taat prosedur. Itu benar. Bayangkan jika setiap OB bisa sembarangan utak-atik listrik, bisa berantakan semua. Perdebatan singkat itu lagi-lagi tak ada ujungnya. Tapi dalam hati, Pak Tugi mulai memberikan perhatian khusus pada nama Umam. Ia memerintahkan asistennya untuk menyertakan nama Umam dalam daftar peserta pelatihan keselamatan kebakaran mendatang. Sebuah pelatihan yang biasanya hanya untuk staf level tertentu atau petugas keamanan. Sebuah langkah kecil yang tak diketahui siapa-siapa. Sementara itu, di gudangnya yang gelap, Umam masih merenungkan teguran Raka. Apakah ia salah? Jika besok-besok ia melihat bahaya serupa, haruskah ia diam saja dan hanya melapor, membiarkan risiko berlangsung lebih lama? Di tengah kegalauannya, ia teringat pada nasihat almarhum ayahnya. Kalau lihat bahaya, dan kamu bisa mencegahnya, itu tanggung jawabmu sebagai manusia. Jangan tunggu perintah. Ia memutuskan akan tetap melakukan apa yang ia anggap benar. Meski konsekuensinya mungkin adalah semakin meningkatnya pengawasan dan kecurigaan dari Raka. Pertempuran kecil antara prosedur buta dan naluri kemanusiaan, antara kecurigaan dan integritas, telah dimulai. Dan insiden kabel rusak itu hanyalah pemanasan. Pertempuran yang sesungguhnya masih menanti di depan, dengan taruhan yang jauh lebih besar. Senin pekan berikutnya, langit Jakarta terlihat lebih cerah, seolah ingin memberi kesempatan kedua pada kota itu. Namun suasana hati Umam masih sedikit suram, terbawa teguran Raka yang terus terngiang di telinganya. Ia lebih memilih untuk menyelesaikan tugas paginya di area-area yang jauh dari ruang kontrol keamanan, membersihkan tangga darurat lantai 3 hingga 5 dengan hikmat. Sementara itu, di lantai 8, Sari Wulandari sedang berada dalam kondisi panik mode. Sebagai mahasiswi magang semester akhir dari Fakultas Psikologi, hari ini adalah hari presentasi laporan mingguannya di depan supervisor divisi SDM. Sayangnya, folder berisi printout presentasi dan beberapa data pendukung tertinggal di meja kerjanya lantai 10. Sementara ruang rapat kecil di lantai 8 sudah hampir penuh dengan para peserta yang menunggu. Waktu tersisa 15 menit. Maaf, saya ambil dokumen dulu, Bu. Bisiknya pada supervisornya sebelum menyelip keluar ruangan. Daripada menunggu lift yang padat, ia memutuskan naik tangga darurat. 2 lantai naik. Pikirnya, cepat. Sepatu flatnya berderap di anak tangga beton. Namun, navigasi di gedung megah ini ternyata lebih rumit dari yang ia kira. Setelah sampai di lantai 10, ia mendapati pintu tangga darurat menuju koridor utama terkunci dari luar. Ia harus turun lagi ke lantai 9, mencari jalan memutar. Dalam kebingungannya, ia malah terdampar di lantai dasar, area yang jarang ia kunjungi. Koridor panjang dengan pintu-pintu bertuliskan utility, gudang, dan server membingungkannya. Suasana sepi dan temaram di sana berbeda sekali dengan keramaian dan cahaya terang di lantai atas. Sari mulai cemas. Waktu terus berlalu. Di ujung koridor, ia melihat seseorang dengan seragam biru sedang berdiri di atas tangga kecil, dengan hati-hati membersihkan baling-baling exhaust fan di langit-langit. Punggungnya yang ramping terlihat tekun. "Permisi," panggil Sari. Suaranya sedikit gemetar karena terburu-buru dan bingung. Umam menoleh ke bawah. Ia melihat seorang perempuan muda dengan blazer formal. Wajahnya cantik tapi penuh ketergesaan, memegang tablet digital dengan erat. "Iya, Mbak, ada yang bisa dibantu?" tanya Umam sambil turun dari tangga. Saya tersesat. Saya mau ke lantai 10. Ke meja kerja saya di divisi SDM. Tapi pintu tangga daruratnya terkunci, dan saya tidak tahu jalan memutar dari sini, jelas Sari dengan napas terengah. "Oh, gampang, Mbak. Tapi dari sini naik lift biasa lebih cepat. Lift service di ujung itu bisa ke semua lantai. Saya antar saja," tawar Umam dengan ramah, tanpa berpikir 2 kali. Ia segera merapikan alat pembersihnya. "Wah,
Terima kasih banyak. Saya buru-buru mau presentasi nih, ujar Sari, lega. Di dalam lift service yang sempit namun bersih, Sari memperhatikan sikap Umam. Ia berdiri agak menunduk, seolah memberi ruang, matanya tidak berani menatap langsung. Tapi ada ketulusan dalam caranya membantu. Kamu, Umam, ya? Saya sering lihat kamu antar minum di lantai 8, ucap Sari, mencoba mencairkan keheningan. Umam terkejut bahwa seorang magang di lantai 8 tahu namanya. Iya, Mbak. Saya Umam, OB di sini. Saya Sari, magang di SDM. Lagi buntu banget tadi. Untung ketemu kamu. Senyum Sari hangat dan tulus, tanpa sedikitpun rasa merendahkan yang sering Umam tangkap dari sebagian karyawan lain. Lift terbuka di lantai 10. Umam dengan sigap menahan pintu terbuka dan menunjukkan arah meja kerja Sari yang terletak di sudut ruang terbuka. Itu, Mbak, yang dekat tanaman besar. Makasih ya, Umam. Kamu penyelamat. Sari melambaikan tangan cepat sebelum berlari ke mejanya. Interaksi singkat itu mengisi hati Umam dengan kehangatan yang jarang ia rasakan di tempat kerja. Biasanya, orang-orang hanya memberi perintah singkat atau bahkan mengabaikannya. Senyuman tulus dan ucapan terima kasih Sari terasa berbeda. Pertemuan itu tidak berhenti di situ. Esok harinya, saat Umam sedang mengantar paket dokumen antar lantai, tugas tambahan yang sering ia dapat, ia berpapasan lagi dengan Sari di koridor lantai 8. Sari tersenyum dan menyapa duluan. Umam, makasih lagi untuk kemarin. Presentasi saya lancar. Sama-sama, Mbak Sari. Senang bisa membantu. Saya lihat kamu selalu bawa buku catatan kecil itu. Ya? Catat apa? Tanya Sari penasaran, menunjuk saku seragam Umam yang memang menyembul buku catatan kecil lusuh. Umam agak malu. Itu, catatan jadwal bersih-bersih. Sama catatan kalau ada kerusakan kecil di area saya. Biar nggak lupa buat lapor atau perbaiki. Sari mengangguk, terkesan. Wah, rajin sekali. Banyak orang yang nggak sedetil itu. Obrolan itu terpaksa terputus karena supervisor Sari memanggil. Tapi benih perhatian telah tertanam. Sari mulai lebih memperhatikan. Ia melihat bagaimana Umam tidak hanya sekadar menyapu, tetapi juga sesekali memeriksa kondisi pot bunga, apakah perlu disiram, atau dengan sabar membantu rekan kerja yang lebih tua membawa barang berat. Ia melihat ketulusan dalam pekerjaan Umam, sesuatu yang langka di lingkungan kantor yang penuh politik dan pencitraan. Beberapa hari kemudian, Sari sengaja turun ke pantry lantai dasar saat jam istirahat, di mana ia tahu Umam biasanya sedang beristirahat sebentar sambil makan bekal sederhananya. Ia membawa 2 bungkus onde-onde dari pedagang di depan kantor. Umam, lagi istirahat? Saya kebeli banyak. Nih, mau? Tawarnya. Umam awalnya menolak dengan sopan, tetapi Sari bersikeras. Mereka pun duduk di bangku kecil di area pantry yang sepi. Percakapan mulai mengalir lebih dalam. Sari bertanya tentang asal-usulnya. Dengan hati-hati, Umam bercerita tentang Brebes, tentang ibunya yang sakit, tentang keinginannya untuk bisa mengumpulkan uang agar ibunya mendapat perawatan lebih baik. Ia tidak bercerita tentang tidur di gudang, tentu saja. Tapi ia bercerita tentang betapa bersyukurnya bisa bekerja di tempat yang stabil seperti ini. Sebaliknya, Sari bercerita tentang keluarganya yang sederhana di Tangerang, tentang impiannya menjadi psikolog industri, dan tentang tantangan sebagai magang yang sering dianggap hanya membuat kopi. Kadang saya merasa diabaikan, seperti kamu mungkin juga sering merasakan, ya? Ujar Sari dengan empati. Perasaan itu, perasaan dipahami, membuat Umam tersentuh. Iya, Mbak. Tapi saya sudah biasa. Yang penting kerja saya tuntas. Hubungan pertemanan yang polos dan sederhana ini tidak luput dari pengamatan Raka, yang kebetulan melihat mereka sedang berbincang dari balik monitor kamera pantry. Sebuah senyum sinis mengembang. Nah, ini menarik. Si OB berusaha merangkul maganger cantik. Atau jangan-jangan, si maganger ini simpatik berlebihan. Bisa jadi bahan buat nanti. Gumamnya untuk diri sendiri. Dalam pikirannya, semua hubungan harus punya nilai strategis atau tersembunyi. Sementara itu, di lantai 16, Pak Tugi menerima laporan perkembangan magang dari Kepala SDM.
Nama Sari Wulandari disebut sebagai salah satu magang dengan potensi dan attitude baik. Tanpa sengaja, saat menandatangani daftar kehadiran pelatihan keselamatan, matanya berhenti pada dua nama yang berurutan, Sari Wulandari, Intern SDM, dan Umam, Facility Services. Ia tersenyum kecil. Mungkin pelatihan itu tidak hanya bermanfaat untuk keselamatan, tapi juga untuk membangun jejaring antar level karyawan yang lebih manusiawi. Perkenalan tak terduga antara OB dan maganger psikologi itu, ibarat setetes air jernih yang jatuh ke dalam kolam perusahaan yang kerap dikotori oleh intrik dan strata sosial. Mereka belum tahu bahwa persahabatan sederhana ini akan menjadi salah satu jangkar penyelamat di tengah badai yang suatu saat nanti akan menghadang. Bagi Umam, Sari adalah bukti bahwa masih ada kebaikan dan kesetaraan di dunia yang sering ia rasa menjulang tinggi di atas kepalanya. Bagi Sari, Umam adalah pengingat bahwa integritas dan kerja keras bisa bersemayam pada posisi manapun, dan bahwa setiap orang punya cerita yang layak untuk didengarkan. Ketegangan yang mulai mengendur setelah interaksi hangat dengan Sari, kembali mencekam seperti karet yang ditarik kencang. Raka, setelah melihat rekaman percakapan Umam dan Sari di pantry, merasa mendapat amunisi baru, bukan untuk menyerang langsung, tetapi untuk mengasah insting pengintaiannya. Baginya, hubungan itu aneh. Apa motif si maganger cantik mendekati OB biasa? Atau jangan-jangan, si OB ini punya daya tarik tersembunyi? Yang pasti, ini membuat Raka semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Umam. Malam itu adalah malam Jumat. Biasanya, kantor lebih cepat sepi. Pak Tugi bahkan sudah pulang lebih awal untuk menghadiri acara amal bersama istrinya. Suasana lengang membuat nyali Raka membesar. Ia memutuskan untuk melakukan patroli khusus, tanpa membawa petugas keamanan bawahannya. Ia ingin menyelinap sendirian, mencari bukti nyata tentang aktivitas gelap Umam. Dari ruang kontrol, ia memantau pergerakan terakhir Umam lewat kamera. Terlihat Umam menyelesaikan membersihkan toilet eksekutif di lantai 15, lalu naik lift servis menuju lantai dasar. Menurut jadwal, ini seharusnya waktu pulangnya. Tapi alih-alih menuju pintu keluar utama, Umam menghilang ke arah koridor timur, area yang sama seperti yang selalu ia tuju. Gotcha, geram Raka pelan. Ia mematikan monitor dan meninggalkan ruang kontrol. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri tangga darurat menuju lantai dasar. Ia mematikan senter di ponselnya, mengandalkan lampu darurat remang-remang di koridor. Jantungnya berdegup keras, tapi bukan karena takut, melainkan antisipasi akan sebuah penangkapan. Sementara itu, Umam sedang dalam kondisi waspada tingkat tinggi. Perasaannya hari ini tidak enak, seperti ada yang mengintai. Sebelum menuju rumahnya, ia memutuskan untuk membeli makan malam dulu. Ia keluar dari gedung lewat pintu samping yang jarang dipakai, menuju warung mie ayam langganannya di pojok jalan. Ini ritual yang jarang ia lakukan karena ingin menghemat. Tapi malam ini ia butuh sedikit kenyamanan. Raka, yang sudah bersembunyi di balik pintu tangga dekat koridor timur, tidak tahu bahwa targetnya sudah keluar gedung. Setelah menunggu 20 menit dan tidak melihat aktivitas, ia memberanikan diri mendekati area gudang. Ia mencoba mendorong pintu gudang, terkunci. Ia menempelkan telinganya di pintu baja. Sepi, tidak ada suara apapun. Saat ia sedang asyik memeriksa kunci dan sekeliling pintu, mencari celah, langkah kaki cepat terdengar dari ujung koridor. Umam kembali, dengan sebuah kantong plastik berisi bungkus mie ayam dan air mineral. Ia hampir membeku saat melihat sosok tinggi berdiri di depan pintu gudangnya. Darahnya serasa beku. Raka. Dengan refleks yang cepat, Umam melompat ke balik sudut dinding. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Napasnya tersengal. Pikirannya berpacu. Apa yang harus dilakukan? Jika ia ketahuan sekarang, dengan bukti bahwa ia membawa makanan dan jelas-jelas akan masuk ke gudang yang seharusnya kosong, tamatlah riwayatnya. Raka tampak sedang mengamati kunci. Ia mencoba-coba beberapa kunci universal dari gantungannya, berusaha membuka pintu. Tampaknya, ia ingin masuk dan memeriksa isinya. Umam harus berpikir cepat. Ia tidak bisa berdiam di sini. Ia mundur pelan-pelan, lalu dengan sangat hati-hati membuka pintu tangga darurat dan naik ke lantai 2. Dari sana, ia berlari kecil menuju area toilet umum di lantai 2, masuk, dan mengunci diri di dalam bilik. Ia duduk di kloset,
Masih menggenggam erat kantong makanannya, tubuhnya gemetar. Selama 1 jam penuh, Umam bersembunyi di toilet yang gelap dan dingin itu. Ia mendengarkan setiap suara dari luar. Takut jika Raka mencari ke lantai atas. Pikirannya dipenuhi skenario terburuk. Dipecat, ditertawakan, diusir dari gudang yang selama ini menjadi tempat berlindungnya, dan yang paling menyakitkan, tidak bisa lagi mengirim uang untuk ibunya. Di lantai dasar, Raka akhirnya menyerah membuka pintu gudang. Kuncinya kuat dan berbeda dari kunci standar. Tapi kecurigaannya tidak pudar. Malah, keheningan dan kekosongan koridor ini semakin meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik pintu itu. Besok, bisiknya pada diri sendiri. Besok aku akan cari cara lain. Mungkin minta kunci cadangan dari maintenance. Atau atur jebakan. Raka akhirnya pergi, meninggalkan koridor yang sunyi. Setelah yakin sudah aman, Umam dengan napas masih tersengal, turun kembali ke lantai dasar. Ia mendekati pintu gudang dengan sangat pelan, memastikan tidak ada siapa-siapa. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka kuncinya dan cepat-cepat masuk, mengunci pintu dari dalam. Kegelapan gudang yang biasanya terasa aman, malam ini terasa seperti sangkar. Ia tidak menyalakan senter ponselnya. Ia hanya duduk di tikarnya, dalam gelap gulita, mendengarkan degup jantungnya sendiri yang pelan-pelan tenang. Mie ayam di kantong plastik sudah dingin dan lembek. Tapi ia tidak punya selera untuk memakannya. Ini adalah tanda bahaya yang paling jelas. Raka sudah sangat dekat. Tempat ini tidak aman lagi. Ia harus mencari alternatif. Dan cepat. Tapi kemana? Kos-kosan di sekitar Sudirman harganya selangit. Tidur di emperan atau stasiun? Risikonya terlalu besar. Bisa diusir satpam atau bahkan dicurigai sebagai gelandangan. Lagi pula, bagaimana ia bisa menjaga seragam dan penampilannya tetap rapi jika harus tidur di jalanan? Keputusasaan mulai menyergap. Air mata panas menggenangi matanya. Ia memandang foto ibunya di dinding kardus, yang hanya tampak sebagai bayangan samar dalam gelap. Maafin Umam, Bu. Umam mungkin gak kuat lagi, bisiknya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia benar-benar tidak bisa tidur. Setiap suara kecil, dengungan AC, derit lantai, suara angin dari celah jendela, dianggapnya sebagai langkah kaki Raka yang kembali. Ia terpaksa harus keluar dari gudang sebentar jam 3 pagi untuk pergi ke toilet, dan rasanya seperti misi penyelamatan dengan risiko tertangkap musuh. Pengalaman nyaris terbongkar itu mengubah sesuatu dalam diri Umam. Kewaspadaannya berubah menjadi paranoia. Esok harinya, ia bekerja dengan mata yang berkantung dan gerakan yang gugup. Sari yang menyapanya di pantry pagi itu, langsung merasa ada yang tidak beres. Kamu kenapa, Umam? Wajahmu pucat. Kurang tidur? Tanya Sari dengan nada prihatin. Saya baik-baik saja, Mbak. Cuma agak pusing. Jawab Umam menghindar. Kamu jangan push yourself terlalu keras. Kesehatan penting. Nasihat Sari. Lalu, dengan suara rendah agar tidak didengar orang lain, ia bertanya, kamu masih tinggal di tempat yang jauh? Masih harus naik kereta komuter lain tiap hari? Pertanyaan itu seperti menyentuh luka yang terbuka. Umam hanya mengangguk sambil menunduk, tidak sanggup berbohong secara langsung, tetapi juga tidak bisa berkata jujur. Iya, Mbak, lumayan jauh. Sari memperhatikan kegelisahan di mata Umam. Sebagai calon psikolog, ia bisa merasakan ada beban besar yang dipikulnya, jauh lebih berat dari sekadar jarak tempuh perjalanan. Insiden nyaris terbongkar itu juga sampai ke telinga Pak Tugi, melalui cara yang tidak disengaja. Keesokan paginya, Pak Hadisi kepala maintenance melaporkan bahwa ada upaya pembobolan kunci pintu gudang arsip lama. Ada bekas goresan di sekitar lubang kunci. Pak, sepertinya dicoba dengan kunci lain. Untung kuncinya kita ganti model khusus tahun lalu. Ada apa di gudang itu sampai ada yang mau masuk? Tanya Pak Tugi. Gak ada yang berharga, Pak. Cuma arsip-arsip lama dan beberapa perangkat bekas. Mungkin ada yang mau nyuri kabel tembaga atau barang rongsokan buat dijual. Jelas Pak Hadi. Tapi Pak Tugi curiga. Ia ingat laporan Raka dan kecurigaan istrinya tentang OB yang mungkin menginap. Apakah ini terkait? Ia memerintahkan Pak Hadi untuk tidak mengganti kunci atau memperketat keamanan dulu.
Biarkan seperti biasa. Tapi pasang kamera kecil tersembunyi di plafon depan pintu gudang itu. Saya mau tahu siapa yang berminat. Perintah itu diberikan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan divisi keamanan Raka. Pak Tugi mulai bermain dengan caranya sendiri. Sementara itu, tekanan pada Umam semakin besar. Ia mulai memikirkan opsi-opsi nekat, meminjam uang pada rentenir untuk bayar deposit kos, atau mengundurkan diri dan pulang ke Brebes meski dengan tangan hampa. Namun, kedua opsi itu sama mengerikannya. Rahasia yang nyaris terbongkar itu seperti pedang Damocles yang tergantung di atas kepala Umam. Ia tahu, waktu untuknya tinggal sedikit. Entah ia yang menemukan solusi, atau rahasia itu yang akan menemukan dan menghancurkannya. Dan dalam ketegangan yang mencekam ini, nasib baik sedang mempersiapkan sebuah ujian terbesar yang justru akan datang dari arah yang tak terduga. Dari ruang server kecil yang selalu ia lewati dengan hati-hati, yang menyimpan bahaya mematikan yang tak ia sangka-sangka. Sabtu itu terasa panjang dan melelahkan. Kantor Prima Konsultan seperti mayat raksasa yang sedang sekarat, sunyi, hanya dihidupi oleh segelintir organ yang masih berdenyut. Sebagian besar karyawan telah melesat meninggalkan gedung sejak pukul 3 sore, menyerbu akhir pekan mereka. Hanya tersisa beberapa staf akunting yang harus menyelesaikan laporan akhir bulan di lantai 5, dan tentu saja, Pak Tugi di ruangannya di lantai 16. Sore itu, Pak Tugi telah mengirim pulang asisten pribadi dan sopirnya. Ada sesuatu yang ia butuhkan, ketenangan mutlak untuk memutuskan sebuah langkah bisnis besar. Perusahaan konsultan dari Singapura itu memberikan tekanan akhir, meminta keputusan final tentang merger pada Senin pagi. Dokumen setebal bantal tersebar di mejanya. Ia melepas kacamatanya, mengusik pelipisnya yang berdenyut-denyut. Dari jendelanya, ia menyaksikan matahari sore yang mulai merayap ke balik gedung-gedung pencakar langit, mengecat langit dengan jingga dan ungu. Indah, tapi ia terlalu letih untuk menikmatinya. Di lantai dasar, Uma menyelesaikan ritual pembersihan akhir pekan dengan ekstra hati-hati. Setelah kejadian hampir ketahuan, ia seperti kijang yang terus-menerus mengendus adanya pemangsa. Ia membersihkan pantry, mengepel lobi hingga berkilau, dan memastikan setiap keran air tertutup rapat. Setiap langkahnya di koridor timur menuju gudang, jantungnya selalu berdebar. Namun malam ini, ia punya rencana. Ia akan mengumpulkan barang-barangnya dan tidur di masjid dekat stasiun. Risiko terlalu besar untuk tetap di sini. Raka mungkin akan kembali. Saat ia hendak memasukkan pakaian kotor ke dalam kantong kain, indera penciumannya yang peka, terlatih oleh hidup yang membuatnya selalu waspada, mendeteksi sesuatu yang asing. Bau. Bau yang sangat samar, seperti plastik terbakar atau kabel yang kepanasan. Berbeda dengan bau rutin mesin pemanas atau AC. Ini tajam, mengganggu. Ia berhenti, mengendus-ngendus. Bau itu berasal bukan dari dalam gudang, tapi dari koridor luar, lebih tepatnya dari arah ruang server kecil di seberang gudang. Listrik lagi, pikirnya, teringat insiden kabel di ruang fotokopi. Tapi ini Sabtu malam. Tidak ada yang menggunakan perangkat. Kecuali, server itu sendiri yang berjalan 24 jam. Dilema. Peringatan internal berteriak. Jangan ikut campur. Ingat teguran Raka. Laporkan saja besok. Tapi naluri lain, naluri yang lebih dalam dan bertanggung jawab, membisikkan, kalau ini serius, besok bisa jadi sudah terlambat. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Dengan hati berdebar, ia membuka pintu gudangnya perlahan. Koridor sepinya mencekam, hanya diterangi lampu darurat hijau redup. Bau hangus itu kini lebih jelas. Ia mendekati pintu ruang server kecil. Tidak ada tanda asap dari celah pintu. Tapi saat ia mendekatkan telinga, ia mendengar suara desis halus yang tidak wajar, diselingi bunyi tik-tik-tik, seperti percikan listrik kecil. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu. Sebuah kepulan asap tipis langsung menyambutnya, membuatnya terbatuk. Matanya berair. Dalam cahaya lampu darurat ruangan, ia melihat sumbernya. Panel distribusi listrik kecil di dinding, tempat semua server dan AC ruangan ini disuplai. Dari dalam panel, keluar asap kehitaman. Melalui kaca panel yang buram, ia melihat cahaya oranye kecil berkedip-kedip. Api. Panik menyergap, tapi pelatihan kebakaran dasar yang pernah diikutinya, dan yang akan ia ikuti lagi minggu depan,
langsung muncul. Jangan panik. Padamkan atau evakuasi. Ia melihat alat pemadam api ringan, APAR, berwarna merah terpasang di dinding koridor, persis di luar pintu. Tanpa ragu, ia memecahkan kaca plastiknya dengan siku. Rasa sakit tajam menyambar, tapi ia abaikan, meraih tabung APAR tersebut. Ia menarik pinnya, membidikkan selang ke arah panel, dan menekan tuas. Hus! Serbuk kimia putih menyembur keluar, memenuhi bagian depan panel. Asap bertambah tebal, membuatnya tersedak. Api di dalam panel sepertinya mereda, tapi belum padam. Ia ingat instruksi, semprot dari jarak aman, sapukan merata. Ia tekan tuas lagi, menyemprot lebih banyak. Suara desis dan percikan listrik terdengar makin keras, menakutkan. Sebuah percikan besar tiba-tiba melompat dari panel, membakar kabel yang menggantung di dekatnya. Api kecil mulai menjalar ke kabel-kabel yang berjuntai. Tidak, teriak Umam dalam hati. Ini lebih besar dari yang ia kira. Ia mundur ke koridor, sambil terus menyemprot. Api di kabel semakin membesar, mulai menjilat plafon gipsum. Asap hitam pekat kini memenuhi ruang server kecil dan mulai merembes ke koridor. Alarm kebakaran di dalam ruangan itu seharusnya berbunyi, tapi hanya terdengar bunyi bep-bep, pelan, seperti baterainya habis. Sistem alarm lokal mati. Ini bencana. Api bisa dengan cepat menjalar ke plafon dan merambat ke lantai lain. Gedung ini penuh dengan kertas dan karpet. Dan yang paling mengerikan, Pak Tugi masih di lantai 16. Dengan sisa keberanian, Umam berlari ke tengah lobi, menuju panel alarm kebakaran utama yang terpasang di dinding dekat resepsionis. Dengan tinjunya, kali ini dengan segenap tenaga, ia memecahkan kaca pelindungnya. Suara pecahan kaca bergemuruh di lobi yang sunyi. Tanpa ragu, ia menekan tombol merah besar di dalamnya. Uye. Suara sirene kebakaran meraung-raung keras, memekakan telinga, memecah kesunyian total gedung. Lampu darurat berwarna merah berkedip-kedip di sepanjang koridor. Suara otomatis mulai terdengar. Perhatian. Terdeteksi kebakaran. Harap segera evakuasi melalui tangga darurat. Umam tidak berhenti di situ. Ia berlari kembali ke koridor timur. Api dari ruang server sudah membesar. Pintunya kini terbuka lebar karena desakan panas dan asap. Api mulai menjilat ke pinggiran pintu. Dengan sisa isi APAR, ia menyemprot sekali lagi ke sumber api utama, berusaha menahan lajunya sambil terbatuk-batuk keras. Matanya perih, dadanya sesak. Ia mendengar langkah-langkah cepat dari arah tangga darurat. Beberapa staf akunting dari lantai 5 turun dengan panik. Ada kebakaran di sini. Cepat keluar, teriak Umam pada mereka dengan suara serak. Sementara itu, di lantai 16, Pak Tugi tersentak dari konsentrasinya oleh sirene yang meraung. Awalnya, ia mengira itu hanya uji sirine mingguan yang salah jadwal. Tapi saat pesan evakuasi terdengar dan ia mencium bau asap yang samar mulai menyusup ke ruangannya, darahnya menjadi dingin. Ini bukan latihan. Ia berdiri, melihat ke bawah dari jendela. Belum ada tanda-tanda pemadam kebakaran di bawah. Ia harus turun. Tapi ingatannya tertuju pada sesuatu. Lemari besi di ruang server lantai 16. Di dalamnya ada dokumen-dokumen asli pendirian perusahaan, kontrak-kontrak vital, dan surat wasiatnya. Jika api merambat, itu bisa hancur. Dengan cepat, ia mengambil kunci kecil dari laci, membuka lemari besi, dan mengeluarkan sebuah kotak fireproof berisi dokumen paling penting. Ia menggandengnya, lalu bergegas menuju tangga darurat. Saat membuka pintu tangga, asap sudah mulai terlihat melayang dari bawah, membenarkan kekhawatirannya. Api berasal dari lantai bawah. Di lantai dasar, suasana sudah kacau. Staf akunting yang evakuasi berkerumun di lobi, panik. Petugas keamanan malam, bukan Raka, baru saja tiba dari pos luar, wajahnya pucat. Sumber apinya di mana? Teriaknya. Umam, dengan wajah dan bajunya yang sudah hitam oleh asap serta serbuk pemadam, menuju ke koridor timur sambil terbatuk-batuk tak henti. Di ruang server kecil. Api dari panel listrik. Ujarnya dengan susah payah. Petugas keamanan itu berlari membawa APAR cadangan. Untungnya, upaya Umam tadi telah membatasi api. Saat petugas keamanan dan 2 staf akunting yang berani mendekat dengan APAR lain,
Api di ruang server sudah bisa dikendalikan dan akhirnya padam. Kerusakan terpusat pada panel listrik dan beberapa kabel di sekitarnya. Plafon gipsum hangus sebagian, tapi belum runtuh. Asap adalah masalah terbesar, memenuhi koridor timur dan mulai meresap ke lobi. Saat asap sedikit mulai berkurang berkat exhaust fan yang otomatis menyala, dari tangga darurat muncul sosok tinggi dengan kemeja putih yang kini kusut. Wajahnya tegas meski sedikit pucat, membawa sebuah kotak logam. Pak Tugi. Matanya langsung menyapu kerumunan, lalu tertuju pada sosok yang terduduk lelah di lantai dekat pintu masuk, dengan lengan yang mengucurkan darah dari goresan kaca, wajah hitam legam oleh asap, dan seragam birunya yang penuh debu putih bahan pemadam. Umam. Petugas keamanan mendekati Pak Tugi. Laporan, Pak. Sumber api sudah dipadamkan. Diduga korsleting di panel listrik ruang server lantai dasar. Yang pertama menemukan dan berusaha memadamkan adalah... Ia menunjuk Umam. Dia, Pak, OB kita. Semua mata tertuju pada Umam yang sedang berusaha berdiri, terhuyung-huyung. Pak Tugi mendekatinya. Dalam sorot lampu darurat yang berkedip, ia melihat mata Umam yang penuh kelegaan, ketakutan, dan kelelahan yang amat sangat. Kamu yang menekan alarm? Kamu yang pertama lawan api? Tanya Pak Tugi. Suaranya lebih halus dari biasanya. Umam hanya bisa mengangguk. Sebelum akhirnya batuk-batuk lagi tak terkendali. Saya cuma, kebetulan lewat. Pak, suaranya parau. Kebetulan lewat. Pak Tugi memandang sekeliling. Koridor timur yang sepi, jauh dari pintu masuk. Tidak ada alasan seorang OB, kebetulan lewat, di sana jam segitu pada hari Sabtu malam. Matanya yang tajam melihat arah pintu gudang yang masih tertutup, lalu kembali pada wajah Umam yang takut. Semua potongan puzzle, kecurigaan Raka, laporan Pak Hadi, dan penyelamatan heroik ini, tiba-tiba menyatu dengan jelas di benaknya. Tapi ini bukan saatnya untuk interogasi. Ini saatnya untuk menilai tindakan. Dan tindakan yang dilakukan pemuda di depannya ini, terlepas dari apapun latar belakangnya, baru saja menyelamatkan nyawa, aset, dan mungkin seluruh masa depan perusahaan dari kehancuran. Bawa dia ke kursi, ambilkan air mineral, dan hubungi para medis untuk periksa lukanya. Perintah Pak Tugi pada petugas keamanan. Saya mau bicara dengannya setelah situasi terkendali. Pak Tugi lalu memimpin penanganan pasca insiden, memastikan area aman, memanggil teknisi listrik darurat, dan menenangkan staf yang masih panik. Namun, pikirannya tidak lepas dari sosok OB yang kini duduk terisak lelah di lobi. Ia melihat kantong kain kecil yang terbawa Umam tanpa sengaja, berisi beberapa helai pakaian. Dan melihat jam, sudah lewat pukul 9 malam. Malam naas yang hampir menjadi tragedi itu, akhirnya berakhir dengan kerusakan materi yang terbatas. Tapi bagi Umam, malam itu adalah akhir dari sebuah cara hidup, dan awal dari pengakuan yang tidak bisa lagi ia hindari. Asap kebakaran telah membakar habis tembok rahasianya, dan kini ia harus menghadapi bosnya dengan segala konsekuensinya. Takdir telah memaksanya keluar dari persembunyian, tepat ke tengah panggung, di bawah sorot lampu darurat yang tak kenal ampun. Suara sirene yang meraung-raung itu seperti palu godam yang memecah tengkorak kepanikan yang sudah menggelegak di dada Umam. Setelah menekan tombol alarm utama, dunia di sekitarnya bergerak dalam gerak lambat sekaligus cepat yang membingungkan. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang memekakan telinga, beradu dengan deru sirene. Matanya yang perih oleh asap melihat api kecil yang menjalar di kabel itu seperti ular jahat yang terus merayap, tak peduli dengan semprotan aparnya yang mulai menipis. Isi tabung akan habis, pikirnya dengan dadu ketakutan. Api belum padam. Bahkan, percikan dari panel listrik yang masih hidup menciptakan titik-titik api baru di kabel lain. Plafon gipsum di atas panel mulai menghitam dan menggelembung, tanda akan runtuh. Panasnya sudah terasa menusuk kulit wajahnya. Harus cari apar lain, teriaknya pada dirinya sendiri, suaranya hilang ditelan sirene. Ia berlari ke koridor utama. Pandangannya berkunang-kunang oleh asap dan ketegangan. Di dekat lift service, ia melihat tabung apar merah kedua. Tapi kaca pelindungnya tebal. Ia melirik sekeliling, melihat alat pemadam kebakaran kecil di dalam kotak kaca. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kursi tunggu kecil dari lobi dan menghantamkannya ke kaca pelindung. Brak, kaca pecah berhamburan. Ia meraih tabung itu, menarik pin,
dan berlari kembali ke koridor timur yang kini sudah diselubungi kabut asap abu-abu yang lebih pekat. "Jangan masuk terlalu jauh," bisik naluri survivalnya. "Asap lebih mematikan daripada api." Ia berhenti di ambang pintu ruang server. Dari sana, ia menyemprotkan isi apar kedua ke dalam ruangan, menyapu area panel dan kabel-kabel yang terbakar. Serbuk kimia putih menari-nari di udara, bercampur dengan asap hitam. Api sepertinya mereda, tapi masih ada bara yang menyala di dalam papan panel yang hangus. Di tengah kepanikan, telinganya menangkap suara lain, teriakan dan langkah kaki dari atas. Orang lain. Masih ada orang di gedung. Ia berbalik, meninggalkan ruang server. Di lobi, ia melihat 3 orang staf akunting, 2 wanita dan 1 pria, berdiri bingung seperti rusa yang disorot lampu mobil. Wajah mereka pucat ketakutan. "Kebakaran di mana?" teriak salah satu wanita, suaranya nyaris hilang. "Di koridor timur. Cepat keluar lewat pintu utama. Jangan pakai lift," teriak Umam dengan suara sekeras mungkin, sambil menunjuk ke arah pintu kaca besar. Asap sudah mulai merayap ke lobi, membentuk lapisan kabut di dekat plafon. Staf-staf itu berlari ke pintu keluar. Tapi pria di antara mereka, yang lebih tua, tiba-tiba ingat sesuatu. Laporan akhir bulan di meja saya. Belum disimpan." "Sudah, Pak. Keluar dulu," bantah Umam, hampir menarik lengan pria itu. Hidup lebih penting daripada segepok kertas. Saat ketiga staf itu akhirnya melesat keluar, perhatian Umam tertuju pada sirene yang tiba-tiba berubah pola suaranya. Ada yang tidak beres. Ia melihat ke panel alarm. Lampu indikator untuk zona lantai 16 masih merah menyala. Ada orang di lantai 16? Pikirannya langsung melesat ke Pak Tugi, bosnya yang sering pulang larut itu. Apakah masih ada di atas? Rasa takut yang baru, lebih dalam, menyergapnya. Jika api merambat melalui shaft listrik atau ventilasi, atau jika asap naik ke lantai atas, Pak Tugi bisa terjebak. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Umam berlari ke tangga darurat. Ia mendorong pintu berat itu dan mulai menaiki tangga. Asap sudah mulai naik melalui shaft tangga, membuatnya terbatuk-batuk. Ia membuka kerah bajunya dan menutupi hidung dan mulutnya. 2 lantai, 3 lantai. Napasnya mulai tersengal, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena menghirup asap. "Pak Tugi! Pak Tugi, ada di sana?" teriaknya sekuat tenaga. Suaranya parau dan pecah. Tidak ada jawaban. Hanya gema sirene dan suara langkahnya sendiri yang berdegup di tangga beton. Ia terus naik, meski kakinya terasa seperti timah. Di lantai 10, ia berhenti sejenak, melihat ke lobi lantai itu melalui kaca kecil di pintu tangga. Gelap dan sepi. Ia harus terus naik. Sementara itu, di lantai 16, Pak Tugi sedang dalam situasi gentingnya sendiri. Setelah mengambil kotak fireproof, ia membuka pintu tangga darurat. Sebuah tendangan asap tebal langsung menyambutnya, memaksanya mundur dan menutup pintu kembali. Jalan turun melalui tangga darurat timur sudah terblokir asap. Ia tahu aturannya, tetap di dalam ruangan jika jalan evakuasi terhalang. Tapi tinggal di ruangannya yang tertutup dengan asap yang mulai menyusup dari bawah pintu juga bukan pilihan aman. Ia berlari ke ruangan kerjanya, merobek selotip perekat dan menutupi celah di bawah pintu dengan jaketnya. Lalu ia menuju jendela. Jendela di gedung ini tidak bisa dibuka sepenuhnya, hanya bisa dibuka sedikit untuk ventilasi. Ia memecahkan kaca jendela dengan kursi, brak, agar udara segar bisa masuk. Suara sirene dari luar kini terdengar lebih keras. Ia melihat ke bawah. Sudah ada beberapa orang berkumpul di trotoar, dan dari kejauhan, ia mendengar suara sirine mobil pemadam kebakaran yang mendekat. Tapi ia tidak bisa hanya menunggu. Asap di koridor lantai 16 sudah mulai pekat. Ia harus turun. Tetapi bagaimana? Di tangga darurat, Umam akhirnya mencapai lantai 16. Tangannya gemetar saat mendorong pegangan pintu darurat. Terkunci dari sisi luar. Itu adalah protokol keamanan untuk mencegah akses tidak sah ke lantai eksekutif. "Pak Tugi, saya Umam. Buka pintu," teriaknya sambil memukul-mukul pintu baja yang tebal. Dari balik pintu, Pak Tugi mendengar suara itu. "Siapa? OB-nya?"
Bagaimana bisa dia di sini? Dengan cepat, ia berlari ke pintu tangga darurat di sisi ruangannya. Ia melihat melalui kaca pengintai. Benar, di balik asap yang mulai mengepul di ruang tangga, terlihat sosok Umam dengan wajah hitam legam. Dengan sigap, Pak Tugi membuka kunci darurat dari dalam. Pintu terbuka, dan sebuah hembusan asap masuk bersama Umam yang tersedak. "Pak, kita harus turun. Tangga timur penuh asap." Umpat Umam di antara batuknya. "Lift?" tanya Pak Tugi singkat. "Jangan. Listrik bisa mati. Kita pakai tangga barat. Coba saya lihat." Umam membuka pintu sedikit, mengintip ke koridor. Koridor lantai 16 juga sudah berasap, tapi belum setebal di sisi timur. Lampu darurat masih menyala. "Ikuti saya, Pak. Tetaplah rendah." Dengan posisi merangkak untuk menghindari asap di atas, mereka berdua merayap di sepanjang koridor yang gelap dan berasap menuju tangga darurat di ujung barat. Suasananya surreal. Di satu sisi ada bos perusahaan dengan kemeja putih kusutnya, menggandeng kotak logam. Di sisi lain, OB yang wajahnya seperti penambang batu bara, memimpin dengan ketakutan yang dibungkus keberanian. Mereka berhasil mencapai pintu tangga barat. Untungnya, di sini asapnya tidak terlalu pekat. Mereka mulai turun dengan cepat. Di lantai 10, mereka berpapasan dengan dua petugas pemadam kebakaran yang sedang naik dengan peralatan lengkap dan masker oksigen. "Ada yang masih di atas?" tanya salah satu petugas. "Tidak, hanya kami," jawab Pak Tugi. "Turun saja." "Jalan aman," perintah petugas lainnya. Saat mereka akhirnya tiba di lobi lantai dasar, suasana sudah berubah. Lampu utama sebagian sudah padam, digantikan lampu darurat dan lampu sorot dari kendaraan pemadam kebakaran yang sudah parkir di depan. Beberapa petugas pemadam masih memeriksa area ruang server. Udara penuh dengan bau busuk dari bahan kimia pemadam dan barang terbakar. Sesampainya di luar, di tengah kerumunan kecil karyawan yang dievakuasi dan warga yang penasaran, Pak Tugi menarik napas dalam-dalam udara malam yang segar. Ia memandang Umam yang kini terduduk di trotoar, batuk-batuk tak karuan, dengan luka di lengan yang masih mengucurkan darah segar bercampur kotoran. Salah satu staf akunting wanita mendekati Umam, menawarkan sebotol air. "Minum, Mas. Terima kasih. Kamu menyelamatkan kami." Umam hanya mengangguk lemas, terlalu letih untuk bicara. Petugas medis dari pemadam kebakaran mendekati Umam. "Kami perlu periksa kamu, terutama karena terpapar asap, dan lukanya perlu dibersihkan." Saat petugas medis membimbing Umam ke ambulans yang sudah standby, Pak Tugi menghentikan mereka. "Dia karyawan saya. Pastikan dia mendapat perawatan terbaik. Semua biaya tanggung perusahaan." Ia lalu mendekati Umam, yang kini duduk di pinggir ambulans dengan selimut aluminium di pundaknya. Dalam sorot lampu mobil darurat yang berkedip-kedip merah, Pak Tugi melihat lebih dari sekadar wajah seorang OB yang ketakutan. Ia melihat keberanian yang murni, ketulusan, dan sebuah pengorbanan yang tidak masuk akal. Pemuda ini, yang mungkin memang tidur di gudang, bukannya melarikan diri menyelamatkan diri saat bahaya, malah naik ke lantai 16 yang penuh asap untuk mencarinya. "Umam," panggil Pak Tugi. Suaranya lebih halus dari yang pernah Umam dengar. "Kenapa kamu naik ke lantai 16? Kamu tahu itu berbahaya." Umam menatap bosnya. Matanya merah oleh iritasi dan mungkin juga oleh emosi. Saya lihat lampu zona 16 masih merah di panel. Pak, saya ingat Bapak sering lembur. Saya takut Bapak terjebak." Jawabannya sederhana, tanpa pretensi. Kalimat sederhana itu menghunjam langsung ke hati Pak Tugi. Dalam dunia bisnisnya yang penuh dengan kepentingan dan kalkulasi, jarang ada yang bertindak berdasarkan rasa, takut, untuk keselamatan orang lain, apalagi untuk dirinya. Ia mengangguk pelan. "Istirahat dulu. Ikuti pemeriksaan. Kita akan bicara nanti." Tapi dalam hatinya, keputusan besar sudah mulai terbentuk. Semua kecurigaan, semua aturan, semua strata, tampak kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan anak muda ini malam hari. Api mungkin telah dipadamkan, tetapi api lain, api keinginan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, baru saja menyala dalam diri Pak Tugi.
Dan itu adalah api yang tidak akan padam oleh serbuk pemadam apapun. Ruangan itu bukan ruang direksi yang megah dengan panorama kota, melainkan sebuah ruang konsultasi kecil di klinik perusahaan, beralamat di lantai 3 gedung yang sama. Udara masih berbau disinfektan dan obat-obatan. Umam duduk di tepi tempat tidur pemeriksaan, mengenakan kaos oblong longgar berwarna abu-abu, pakaian ganti darurat dari klinik, menggantikan seragam OB-nya yang hangus dan kotor. Lengannya yang terluka sudah dibersihkan, dijahit 3 jahitan kecil, dan dibalut perban putih bersih. Dadanya masih sesak jika menarik napas dalam, bekas terpaan asap, dan matanya masih merah. Tapi fisiknya bukan yang paling sakit. Jiwanya lah yang sedang digerogoti kecemasan yang jauh lebih tajam. Pintu terbuka. Pak Tugi masuk, sendirian. Ia sudah mengganti kemeja putih kusutnya dengan kemeja lengan panjang biru tua yang sederhana. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya jernih dan penuh perhatian. Berbeda dengan tatapan dingin yang biasa Umam lihat. "Bagaimana lukanya?" tanya Pak Tugi. Suaranya datar namun tidak mengancam. "Sudah diobati, Pak. Dokter bilang tidak apa-apa," jawab Umam, menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap langsung. Pak Tugi mengangguk. Ia menarik sebuah kursi plastik dan duduk menghadap Umam, menjaga jarak yang cukup agar tidak terkesan menindas. Untuk beberapa saat, hanya suara AC yang berdengung pelan yang memecah keheningan. "Tadi malam, petugas keamanan melaporkan bahwa kamu sedang berada di koridor timur, jauh dari area tugasmu, pada pukul 9 malam di hari Sabtu." Mulai Pak Tugi, nada suaranya netral, seperti sedang menyusun fakta. "Kamu juga membawa sebuah kantong kain yang berisi pakaian." Umam menahan napas. Detak jantungnya yang baru saja tenang kembali berdegup kencang. Ini dia. Saat penghakiman. Tangannya mencengkram tepi tempat tidur hingga knuklenya memutih. "Mereka juga melaporkan," lanjut Pak Tugi, dengan tempo yang sama, "bahwa pintu gudang arsip di koridor itu selalu terkunci dari dalam pada malam hari, selama beberapa bulan terakhir. Dan bahwa beberapa kali terlihat kamu masih berada di dalam gedung jauh setelah jam kerja berakhir." Setiap kalimat seperti pukulan palu yang semakin menghunjamkan Umam ke dalam lubang ketakutan. Ia tahu sudah tidak bisa mengelak lagi. Semua bukti sudah mengarah padanya. Air matanya, yang sudah lama ia tahan karena kesakitan, karena kelelahan, karena kekhawatiran pada ibunya, kini tak terbendung lagi. Mereka mengalir deras, membasahi pipinya yang masih ada corengan hitam asap yang tidak sepenuhnya bersih. Maafkan saya, Pak," isaknya. Suaranya tercekik. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Saya bohong. Saya tidak pulang ke rumah." Pak Tugi diam, membiarkan pengakuan itu menggantung di udara. Ia tidak memotong, tidak menghakimi dengan kata-kata. Hanya menunggu. "Saya tidak punya tempat tinggal, Pak." Umam akhirnya mengeluarkan kalimat yang selama ini ia sembunyikan dengan susah payah. "Sudah 6 bulan. Sejak tabungan saya habis untuk berobat ibu saya di kampung. Kontrakan saya tidak bisa diperpanjang." Ia mengangkat wajahnya, penuh air mata dan rasa malu yang mendalam. "Saya tidur di gudang itu, Pak. Di sudut, di balik tumpukan kardus. Saya janji saya tidak merusak apapun. Saya selalu bersih-bersih setelahnya. Saya tidak pernah mengundang siapa-siapa. Saya cuma butuh tempat untuk tidur, supaya saya masih bisa kerja di sini dan kirim uang ke ibu." Pengakuan itu meluncur seperti sungai yang jebol bendungannya. Umam bercerita tentang ibunya yang sakit ginjal, tentang biaya cuci darah yang menggerus gajinya, tentang pilihannya yang terbatas. Ia bercerita dengan jujur, tanpa lagi berusaha membela diri, hanya mengungkapkan keputusasaan yang ia pendam sendirian selama setengah tahun. "Saya tahu ini salah, Pak. Melanggar aturan. Saya siap dipecat. Saya terima konsekuensinya. Tapi, tolong, jangan pidanakan saya. Saya hanya ingin ibu saya bisa berobat," pinta Umam, meratap, kepalanya hampir menyentuh pangkuan sendiri dalam posisi duduk. Ruangan kembali sunyi, hanya terisi oleh isakan sesenggukan Umam yang menyayat hati. Pak Tugi masih diam. Namun, ekspresi di wajahnya telah berubah. Kekakuan seorang bos berubah menjadi sebuah kedalaman kontemplatif. Bahkan, kesedihan yang samar. Dia menarik napas panjang,
lalu perlahan mengeluarkan sapu tangan bersih dari saku celananya. Dia menyodorkannya pada Umam. "Usap mukamu," katanya. Suaranya untuk pertama kalinya terdengar berat oleh emosi. Umam terkejut, menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menyangka reaksi ini. "Umam," ucap Pak Tugi setelah Umam usai membersihkan wajahnya. "Apa kamu tahu, kenapa tadi malam saya masih ada di kantor?" Umam menggeleng pelan, masih bingung. "Saya sedang mempertimbangkan untuk memecat setidaknya 10 orang dari divisi menengah ke atas. Termasuk mungkin kepala keamanan yang baru." Suara Pak Tugi datar. "Karena dalam laporan merger, saya menemukan ketidaksesuaian, inefisiensi, dan mental cari aman yang justru membahayakan perusahaan. Orang-orang yang punya rumah mewah, mobil bagus, tapi kerjanya hanya untuk menjaga kursi mereka sendiri." Ia menatap Umam langsung. "Lalu, malam ini, seorang office boy yang tidak punya rumah, yang gajinya hampir semua dikirim untuk ibunya, mempertaruhkan nyawanya bukan hanya untuk memadamkan api, tapi naik ke lantai 16 yang penuh asap karena takut bosnya terjebak. Padahal, bos itu bisa saja memecatnya besok karena tidur di gudang." Umam terdiam, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Kamu bertanya, kenapa saya tidak marah?" lanjut Pak Tugi, suaranya semakin dalam. "Karena dulu, persis 30 tahun yang lalu, saya adalah kamu." Mata Umam terbuka lebar. Ia mendongak, memandang Pak Tugi dengan tak percaya. "Ya," Pak Tugi mengangguk. Senyum getir muncul di sudut bibirnya. "Saya datang dari kampung, umur 21 tahun, cuma lulusan SMA. Jadi kernet toko elektronik. Dipecat karena salah hitung uang. Salah yang tidak sepenuhnya kesalahan saya. Tidak punya uang sepeser pun. Malu pulang ke orang tua. Saya tidur di gudang toko tempat saya dipecat selama 2 minggu. Sebelum pemilik toko yang baik, sekarang sudah almarhum, menemukan saya. Dia tidak memarahi saya. Dia memberi saya pekerjaan lagi, dan mengizinkan saya tidur di gudang sampai saya bisa menabung untuk kos." Pak Tugi berdiri, berjalan mendekati jendela kecil ruangan yang menghadap ke lorong gedung yang masih sepi. Dia bilang pada saya, "Tugi, orang bukan dinilai dari di mana dia tidur malam ini, tapi dari apa yang mau dia perjuangkan besok pagi." Ia menoleh kembali ke Umam. "Dan kamu, Umam, kamu membuktikan itu. Di saat semua orang mungkin sudah lari menyelamatkan diri, kamu berjuang. Kamu tidak hanya memikirkan keselamatanmu sendiri. Itu yang membedakan seorang pengemis dengan seorang pejuang. Dan kamu adalah pejuang." Kata-kata itu seperti air jernih yang menyiram bara di hati Umam. Air matanya kembali meleleh. Tetapi kali ini bukan karena ketakutan atau keputusasaan, tapi karena sebuah pengakuan yang jauh lebih berharga daripada maaf. Pengakuan bahwa jerih payah dan integritasnya dilihat. "Tapi, saya tetap melanggar aturan, Pak," bisik Umam. "Aturan itu dibuat untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan," jawab Pak Tugi tegas. "Kamu melanggar aturan tinggal di sini, tapi kamu menjaga aturan yang lebih besar, kemanusiaan dan tanggung jawab. Malam ini, kamu menyelamatkan nyawa dan aset perusahaan yang nilainya miliaran. Sebuah kamar kos atau kontrakan mana yang bisa membayar itu?" Pak Tugi kembali duduk. Posturnya kini lebih santai. "Sekarang, kamu akan mendengarkan saya. Kamu tidak akan dipecat. Kamu juga tidak akan kembali tidur di gudang itu." Umam menahan napas, menunggu keputusan. "Kamu akan pulang dengan saya malam ini. Kamu akan tidur di kamar tamu di rumah saya. Besok, kita akan bicara lebih banyak. Dan mulai Senin, ada perubahan untukmu. Tapi untuk sekarang," Pak Tugi berdiri lagi, mengulurkan tangannya, bukan untuk berjabat tangan, tapi seperti sebuah tawaran untuk membantu Umam berdiri. "Ayo kita pulang. Kamu butuh istirahat yang nyata." Umam memandangi tangan yang terulur itu. Tangan bosnya yang biasanya hanya ia lihat memegang pulpen mahal atau mengangkat gagang telepon. Dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya, lega, dan haru yang menderu, ia perlahan mengulurkan tangannya yang masih sedikit gemetar dan menggenggam erat tangan Pak Tugi. Di saat tangannya tergenggam, ia merasa bukan hanya diangkat dari tempat tidur klinik. Ia merasa diangkat dari jurang keputusasaan, diangkat ke sebuah tempat di mana ia tidak lagi harus bersembunyi.
Pengakuan pahitnya telah berbuah pada sebuah pengakuan lain, bahwa kadang-kadang, dalam hidup yang kejam, ada ruang untuk belas kasih dan keadilan yang lebih dalam dari sekadar aturan. Mereka berjalan keluar dari klinik, meninggalkan ruangan tempat sebuah rahasia berat akhirnya dibongkar, dan sebuah ikatan baru, yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan keberanian, mulai terbentuk. Untuk Umam, malam itu adalah akhir dari sebuah perjalanan penyembunyian, dan awal dari sebuah perjalanan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Mobil Lexus hitam yang mewah meluncur malam itu meninggalkan kawasan Sudirman yang masih ramai oleh kehidupan malam, menuju ke wilayah Menteng yang lebih tenang. Umam duduk di kursi penumpang belakang. Rasanya seperti berada di dalam sebuah mimpi yang terlalu nyata. Kulit joknya yang lembut, aroma interior yang bersih, dan kesunyian yang hampir spiritual di dalam mobil. Semuanya sangat kontras dengan gudang yang pengap dan trotoar yang bising. Ia duduk dengan kaku, berusaha untuk tidak menyentuh apapun, takut mengotori atau merusak. Pak Tugi, yang menyetir sendiri, sesekali melirik ke spion dalam. Ia melihat kegugupan yang jelas pada diri pemuda di belakangnya. Santai saja, Umam. Ini bukan mobil dinas. Ini mobil pribadi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baik, Pak. Jawab Umam, mencoba melonggarkan bahunya yang tegang. Mereka memasuki kompleks perumahan yang dijaga ketat. Gerbang besi berat terbuka perlahan, disambut oleh anggukan hormat dari petugas keamanan. Rumah Pak Tugi bukan rumah mewah yang norak, tetapi sebuah rumah klasik bergaya kolonial Belanda yang terawat sangat baik, dengan taman depan yang luas dan teduh. Mobil berhenti di bawah carport. Saat mereka turun, udara sejuk malam yang bebas polusi menyergap, diiringi kicauan jangkrik yang nyaring. Pintu utama terbuka. Seorang asisten rumah tangga berusia setengah baya, berpakaian rapi, menyambut dengan senyum ramah. Selamat malam, Pak Tugi. Selamat malam, Mbak Yati. Ini Umam, tamu kita. Siapkan kamar tamu yang di timur. Ya, dan mungkin ada makanan hangat. Ada, Pak. Sup ayam dan nasi. Saya hangatkan. Mbak Yati memandang Umam dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, tetapi profesional. Ia membimbing Umam ke sebuah kamar di sayap timur rumah. Kamar itu sederhana namun sangat elegan. Tempat tidur berkelambu lembut, meja tulis kayu jati, lemari pakaian, dan kamar mandi dalam yang bersih mengkilap. Jendela kaca patri menghadap ke taman belakang yang gelap. Bagi Umam, ini seperti suite hotel bintang 5. Kamar mandi lengkap, Mas. Handuk baru di rak. Jika butuh apa-apa, saya di dapur, kata Mbak Yati sebelum mengundurkan diri. Umam berdiri di tengah kamar, merasa seperti penyusup. Ia masih memakai kaos oblong abu-abu dan celana training dari klinik, dan satu-satunya barang miliknya adalah kantong kain lusuh berisi beberapa helai pakaian dan foto ibunya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di lantai, tidak berani menaruhnya di atas tempat tidur yang bersih. Setelah mandi air hangat, pengalaman mewah yang sudah lama tidak ia rasakan, dan makan sepiring sup ayam hangat yang lezat di ruang makan sunyi, Umam akhirnya berbaring di atas kasur yang empuk. Tubuhnya lelah sekali, tetapi pikirannya berputar-putar. Kejadian hari ini terlalu banyak, terlalu cepat. Dari hampir ketahuan, kebakaran, pengakuan, hingga sekarang tidur di rumah bos. Ia memejamkan mata, berusaha mencerna semuanya, dan perlahan-lahan tertidur dalam kelelahan yang mendalam. Keesokan harinya, Minggu pagi, Umam terbangun oleh sinar matahari yang menyelinap melalui jendela kaca patri. Untuk sesaat, ia bingung di mana dirinya. Kemudian ingatan kemarin menerpanya. Ia segera bangun, merapikan tempat tidur dengan sempurna, dan berpakaian dengan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kaos polo usang dan celana chino yang sudah pudar. Di ruang makan, Pak Tugi sudah duduk membaca koran, ditemani secangkir kopi hitam. Ia memakai kaos polo sederhana dan celana panjang linen, terlihat santai. Pagi, Umam. Tidur nyenyak? Tanyanya sambil menurunkan koran. Pagi, Pak. Sangat nyenyak. Terima kasih. Umam masih sedikit gugup. Mari sarapan. Mereka sarapan bersama. Nasi goreng spesial buatan Mbak Yati dan buah potong. Suasana lebih santai daripada yang Umam bayangkan. Pak Tugi bertanya lebih dalam tentang keluarganya di Brebes, kondisi ibunya, dan cita-citanya.
Obrolan itu berlangsung seperti antara seorang paman dan keponakannya, bukan bos dan bawahan. Setelah sarapan, Pak Tugi mengajak Umam ke ruang kerjanya di rumah, sebuah perpustakaan pribadi yang dipenuhi buku-buku bisnis, filsafat, dan novel klasik. Di sanalah Pak Tugi membuka pembicaraan serius. "Duduklah, Umam." Pak Tugi duduk di balik meja kerjanya yang besar. Dari laci, ia mengambil sebuah kunci elektronik dan selembar brosur apartemen. "Kamu tidak bisa terus tinggal di sini. Kamu butuh tempatmu sendiri, yang memberimu privasi dan martabat." Umam menatap benda-benda itu. Jantungnya berdegup. Di Jalan Sudirman, perusahaan memiliki beberapa unit servis apartemen untuk tamu asing atau ekspatriat jangka pendek. Salah satunya sedang kosong. Apartemen ini sudah fully furnished, lengkap dengan dapur, AC, TV, dan keamanan 24 jam. Pak Tugi menyodorkan brosur. Tampak apartemen studio yang modern dan minimalis, dengan pemandangan kota dari jendela lantai tinggi. "Kamu boleh menempatinya, tanpa biaya sewa, selama kamu masih bekerja di Prima Konsultan." Umam terpana, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Ini terlalu besar, terlalu baik. Pak, ini terlalu, saya tidak bisa menerima," gumamnya akhirnya. "Kamu sudah membayarnya, Umam," kata Pak Tugi tegas. "Dengan apa yang kamu lakukan tadi malam, kamu sudah menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang mungkin mencapai puluhan miliar rupiah, belum termasuk nyawa manusia. Sebuah apartemen ini tidak ada apa-apanya. Anggap saja sebagai tunjangan perumahan khusus untuk karyawan berprestasi." Tapi Pak Tugi belum selesai. Ia mengambil selembar dokumen lain. "Dan mulai Senin, posisimu berubah. Kamu bukan lagi office boy. Saya menunjukmu sebagai koordinator fasilitas dan keselamatan gedung, dengan wewenang untuk memeriksa dan melaporkan segala potensi bahaya di seluruh area gedung, listrik, kebakaran, struktur. Kamu akan bekerja langsung di bawah Pak Hadi dari maintenance, tetapi juga memiliki jalur pelaporan langsung ke saya untuk hal-hal yang kritis." Umam merasa dunianya berputar. Promosi, jabatan baru, gajimu akan disesuaikan dengan posisi baru. Cukup untuk membiayai pengobatan ibumu dengan lebih layak, dan untuk kamu hidup dengan pantas. Air mata kebahagiaan dan kelegaan akhirnya meledak. Umam menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang dalam. Semua tekanan, semua ketakutan, semua perjuangan selama ini seakan menemukan sebuah pelabuhan yang aman. Ia tidak hanya mendapat tempat tinggal, ia mendapat pengakuan, kepercayaan, dan jalan keluar untuk masalah terbesarnya. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bilang apa," ucapnya di antara isakannya. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Buktikan dengan kerja dan integritasmu ke depannya," kata Pak Tugi, dan kali ini, senyumnya tulus dan hangat. "Sekarang, ambil kunci ini. Mbak Yati akan mengantarmu ke apartemen itu siang nanti. Kamu bisa beres-beres dan beristirahat. Besok pagi, jam 8, kita bertemu di kantor saya untuk membicarakan detail tugas barumu." Siang itu, Umam berdiri di dalam apartemen di lantai 18. Ruangan itu bersih, terang, dan memiliki segala yang ia butuhkan. Dari jendelanya, ia bisa melihat gedung Prima Konsultan di kejauhan. Ia menelepon ibunya. Saat mendengar kabar bahwa ia mendapat promosi, apartemen, dan kenaikan gaji, tangisan bahagia ibunya di seberang telepon adalah musik terindah yang pernah ia dengar. "Sekarang ibu bisa tenang, Nak. Allah sudah membalas ketulusanmu," kata ibunya. Suaranya parau namun penuh kebahagiaan. Malam harinya, untuk pertama kalinya setelah 6 bulan, Umam tidur di atas kasur yang empuk miliknya sendiri, di dalam ruangan yang ia boleh sebut rumah. Ia memandang langit-langit yang putih bersih, dan sebuah pemikiran muncul. Keputusan Pak Tugi bukan hanya mengubah hidupnya secara materi. Keputusan itu mengembalikan martabatnya, mengukuhkan nilainya sebagai manusia, dan memberinya sebuah keyakinan baru bahwa kebaikan dan keberanian, sekecil apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk kembali. Esok hari akan menjadi hari pertama dalam hidup barunya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Uma menyambut pagi dengan harapan yang penuh, bukan dengan ketakutan akan keterbongkaran atau kelaparan.
Keputusan seorang bos yang berani melihat melampaui aturan dan melihat ke dalam hati manusia, telah mengubah segalanya. Kabar tentang keajaiban yang menimpa Umam menyebar di kantor Prima Konsultan dengan kecepatan yang lebih dahsyat daripada api di ruang server. Pada Senin pagi, saat matahari masih malu-malu menyinari kaca gedung, bisik-bisik sudah bergema di setiap sudut. Di lift, di pantry, bahkan di toilet. Lo denger belum? Si OB, Umam, dapat apartemen mewah dari Pak Tugi. Masa? Yang bener? Apartemen di mana? Katanya di Sudirman View. Loh, itu harganya selangit. Katanya juga dipromosin jadi koordinator. Langsung lompat jabatan, nggak pakai lama. Ada apa ya? Jangan-jangan dia, keponakan, baru. Sambil disertai gelak tawa sinis. Raka, yang mendengar kabar itu dari salah satu anak buahnya di ruang keamanan, merasa seperti ditampar. Mukanya langsung merah padam, diikuti oleh gelombang panas amarah yang menyebar dari dadanya ke seluruh tubuh. Itu tidak mungkin. Itu OB kotor, pikirnya dengan geram. Ia langsung meninggalkan ruang kontrol dan bergegas ke lantai 16. Ingin konfirmasi langsung pada Pak Tugi. Tapi asisten pribadi Pak Tugi dengan sopan namun tegas menghalanginya. Maaf, Mas Raka, Pak Tugi sedang meeting privat dan tidak bisa diganggu. Meeting dengan siapa? Tanya Raka kasar. Dengan karyawan baru koordinator fasilitas, Bapak Umam. Gelombang amarah kedua, lebih besar, menghantam Raka. Bapak Umam. Gelar, Bapak, untuk si OB itu seperti cuka di atas luka. Ia menggeram dan berbalik. Langkahnya berat menuju lift. Tujuannya kini jelas. Rumah bibinya, Bu Tugi. Di rumah mewah keluarga Hartono, suasana pagi itu juga tidak tenang. Bu Tugi sudah menerima telepon dari beberapa teman yang juga mendengar kabar angin. Mereka bertanya dengan nada prihatin yang penuh intrik. Wah, Tuti, dengar suamimu baik banget ya kobenya. Kasih apartemen gitu. Pasti jasa besar nih. Tapi, hati-hati lo. Jangan-jangan ada yang gak beres. Bu Tugi sendiri sudah geram sejak mendengar cerita suaminya semalam. Baginya, tindakan Pak Tugi bukan hanya tidak profesional, tapi sangat memalukan. Memberikan apartemen pada OB, itu seperti mengacaukan tatanan sosial yang sudah ia jaga selama ini. Apa kata orang? Bahwa mereka mudah dimanipulasi oleh cerita sedih? Bahwa perusahaan mereka dikelola dengan emosi, bukan aturan? Ketika Raka datang dengan wajah masih merah, Bu Tugi sudah siap dengan kemarahannya sendiri. Bibi, ini benar? Om Tugi kasih apartemen ke si Umam itu? Tanya Raka, langsung pada inti. Benar. Dan saya tidak setuju. Tapi suamiku keras kepala. Sahut Bu Tugi, menepukkan telapak tangannya ke meja marmer. Ini gila, Bibi. Kita nggak tahu latar belakang orang itu. Bisa jadi dia sengaja bikin kebakaran kecil biar dianggap pahlawan. Bu Tugi menatap tajam. Apa katamu? Bibi, pikir deh. Raka mendekat, suaranya berbisik penuh konspirasi. Waktunya terlalu pas. Sabtu malam, sepi. Dia yang nemuin api. Dia yang pertama ada di lokasi. Alarm kebakaran di ruang server itu mati. Siapa yang bisa matiin kalau bukan orang dalam? Bisa aja dia sengaja buat korsleting kecil, lalu pura-pura jadi pahlawan buat dapetin simpati dan ini. Raka menggerakkan tangannya, mengisyaratkan hadiah besar. Bu Tugi terdiam, matanya berbinar. Narasi yang dibangun Raka masuk akal di dalam kepalanya yang sudah dipenuhi prasangka dan kekhawatiran akan status sosial. Kamu punya bukti? Tanyanya. Belum. Tapi ini terlalu banyak kebetulan. Dan sekarang, dia dikasih apartemen dan jabatan. Dia bisa akses semua area gedung. Itu berbahaya, Bibi. Dia bisa mencuri data, mengacaukan sistem, atau malah bikin kecelakaan lain buat minta lebih. Percakapan itu berbuah menjadi sebuah rencana. Bu Tugi akan mendesak Pak Tugi untuk mencabut keputusan itu, sementara Raka akan menyebarkan narasi konspirasi di dalam kantor. Mereka yakin, dengan tekanan dari dalam, karyawan, dan dari dalam rumah, istri, Pak Tugi akan berubah pikiran. Di kantor,
Fitnah mulai menyebar dengan halus. Raka tidak melakukannya sendiri. Ia menggunakan beberapa kaki tangan di divisi yang dekat dengannya. Saya dengar sih, katanya si Umam itu sebenarnya ahli listrik yang sengaja di PHK dari perusahaan sebelumnya karena nakal. Makanya dia tahu banget cara bikin korsleting yang kelihatan kecelakaan. Bisik salah satu staf keamanan di pantry lantai 5. Waduh, seram ya. Terus apartemennya itu, katanya cuma pinjaman sementara. Entar kalau udah ketahuan, bakal diusir. Tambah seorang sekretaris divisi lain. Yang aneh tuh si magang SDM, Sari. Kok deket banget sama dia ya? Jangan-jangan dia juga ada di dalam skenarionya. Desas-desus lainnya. Sari, yang mendengar kabar buruk tentang Umam, langsung merasa sakit hati. Ia tahu Umam tidak seperti itu. Tapi lingkungan kantor yang mulai bermusuhan membuatnya khawatir. Saat ia mencoba membela Umam di depan beberapa rekan magang, ia malah diolok-olok. Wah, sudah jadi juru bicaranya nih. Deket bener ya sama si penyelamat gedung, ledek salah satu temannya dengan nada sinis. Sari memilih diam, tetapi ia mencari Umam. Sementara itu, di lantai 16, pertemuan antara Pak Tugi dan Umam berjalan lancar. Pak Tugi menjelaskan tugas barunya secara rinci, memberikan akses kartu khusus, dan memperkenalkannya pada Pak Hadi yang akan menjadi mentornya. Pak Hadi, pria kalem berusia 50-an, menerima Umam dengan hangat. Saya sudah dengar apa yang kamu lakukan. Kerja bagus. Sekarang kita jaga gedung ini bersama-sama, katanya sambil menjabat tangan Umam erat-erat. Namun, ketenangan itu pecah saat Bu Tugi menelepon Pak Tugi, memintanya pulang untuk makan siang dengan membahas masalah urgen. Nada suaranya di telepon membuat Pak Tugi tahu ini tentang Umam. Pertemuan makan siang di rumah itu adalah sebuah badai. Bu Tugi, didampingi Raka yang sengaja datang, melancarkan semua argumennya. Kamu sedang membuat kita menjadi bahan tertawaan. Tugi, memberikan apartemen pada OB? Itu tidak dilakukan oleh perusahaan yang serius. Kamu terlalu mudah percaya pada cerita sedihnya. Itu semua bisa akting. Raka menambahkan, betul, Om. Saya sudah selidiki sedikit. Ada beberapa keanehan. Dan dengan jabatan barunya, dia punya akses tak terbatas. Itu risiko keamanan yang sangat besar. Pak Tugi mendengarkan dengan wajah dingin. Setelah mereka selesai, ia meletakkan sendok dan garpunya dengan tenang. Sudah selesai? Tanyanya. Bu Tugi dan Raka terkesiap. Kamu, Raka, lanjut Pak Tugi, menatap keponakannya dengan tatapan yang bisa membekukan lava. Selama ini kinerjamu sebagai kepala keamanan apa? Kamu sibuk mengintai kehidupan pribadi karyawan dan menyebar fitnah. Tetapi sistem alarm di ruang server bisa mati tanpa kamu tahu? Panel listrik yang rawan korsleting tidak pernah masuk dalam laporan inspeksimu? Siapa yang sebenarnya lalai di sini? Raka langsung pucat. Dan kamu, Tuti. Pak Tugi menoleh istrinya. Suaranya lebih rendah namun tak kalah tegas. Kita membangun perusahaan ini dari nol. Prinsip kita selalu memberi kesempatan pada yang berprestasi dan berintegritas. Apakah karena sekarang kita kaya, prinsip itu kita buang? Kita menjadi sombong dan menutup mata pada mereka yang berjuang dari bawah? Umam itu bukan hanya OB. Dia adalah bukti nyata bahwa kualitas seseorang tidak diukur dari seragamnya. Tapi, tidak ada tapi, potong Pak Tugi. Keputusan saya sudah tetap. Saya tidak hanya memberi hadiah. Saya berinvestasi pada loyalitas, keberanian, dan integritas, hal yang semakin langka. Jika kalian tidak setuju, itu hak kalian. Tapi jangan coba-coba menghalangi atau merusak nama baiknya. Saya akan anggap itu sebagai serangan terhadap perusahaan dan diri saya pribadi. Keheningan yang menyergap ruang makan itu lebih tebal dari sup yang ada di meja. Bu Tugi menarik napas dalam, marah namun juga terpojok oleh ketegasan suaminya yang jarang ia lihat dalam urusan domestik. Raka hanya bisa menunduk, menahan amarah dan rasa malunya yang membara. Badai pertama telah datang. Fitnah dan iridansi telah dilancarkan. Namun, bukannya meruntuhkan, justru semakin mengokohkan tekad Pak Tugi untuk membela keputusannya. Dan bagi Umam, yang masih takjub dengan apartemen dan jabatan barunya,
Badai itu baru akan ia rasakan getarannya saat ia turun ke lantai kantor dan merasakan tatapan dingin dan bisik-bisik yang mengiringi setiap langkahnya. Pertempuran untuk penerimaan dan keadilan di dunia korporat yang dingin baru saja dimulai. 2 bulan pasca peristiwa kebakaran dan pemberian apartemen, suasana di Prima Konsultan mengalami pergeseran yang halus namun nyata. Iridansi dan fitnah yang awalnya bergemuruh perlahan mereda, digantikan oleh rasa penasaran dan akhirnya, penerimaan. Hal itu tak lepas dari 2 hal, performa kerja Umam yang tak terbantahkan, dan sikap Pak Tugi yang konsisten. Bagian 1. Bukti nyata kerja keras. Sebagai koordinator fasilitas dan keselamatan gedung, Umam bekerja seperti orang yang memiliki hutang budi. Ia bukan hanya duduk di balik meja. Ia melakukan inspeksi rutin, merangkak di plafon untuk memeriksa kabel, memastikan setiap apart terisi penuh, dan bahkan membuat sistem checklist digital sederhana untuk pemeliharaan. Ia mendampingi Pak Hadi dengan sikap rendah hati, selalu mau belajar. Beberapa insiden kecil berhasil ia cegah. Ia menemukan kebocoran pipa AC di lantai 12 sebelum merusak dokumen penting, mendeteksi suara tidak wajar dari generator listrik cadangan, dan mengusulkan perbaikan jalur evakuasi yang lebih jelas di area gudang. Laporan-laporannya rinci, jelas, dan disampaikan tepat waktu. Perlahan-lahan, keluhan dari karyawan lama yang meragukannya berubah menjadi pujian. "Wah, terima kasih Mas Umam, AC di pantry saya sudah dingin lagi." Atau, "Lampu di tangga darurat lantai 7 sudah diperbaiki, jadi nggak gelap lagi." Ia juga mengikuti pelatihan keselamatan kebakaran tingkat lanjut, dan bahkan mendapatkan sertifikat. Pengetahuannya yang kini mumpuni membuat para petugas keamanan, termasuk yang awalnya meragukannya, mulai menghormatinya. Bagian 2. Perubahan hati Bu Tugi dan kejatuhan Raka. Suatu sore, Bu Tugi datang ke kantor untuk menjemput suaminya. Saat menunggu di lobi, ia melihat Umam sedang membantu seorang ibu tua, petugas kebersihan kontrak, mengangkat ember berisi air pel yang berat. Bukan dengan perintah, tapi dengan sikap hormat. "Biar saya, Bu. Ibu ambil yang ringan-ringin saja." Sesaat kemudian, ia melihat Umam memungut selembar sampah yang terlewat di lantai dan membuangnya ke tempat sampah, tanpa tahu bahwa Bu Tugi memperhatikannya. Tindakan kecil itu, yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, menyentuh sesuatu dalam hati Bu Tugi. Ia teringat kata-kata suaminya tentang integritas. Mungkin, pikirnya, ada orang yang memang baik karena itu adalah sifat dasarnya. Perubahan dramatis terjadi pada Raka. 1 bulan setelah insiden, audit internal yang diprakarsai Pak Tugi, dengan dalih evaluasi pasca kebakaran, membongkar praktik korupsi kecil-kecilan yang dilakukannya bersama vendor pemeliharaan. Markup harga, invoice fiktif untuk barang yang tidak pernah dikirim. Buktinya kuat. Raka diberi 2 pilihan, mengundurkan diri dengan baik-baik, atau dilaporkan ke pihak berwajib. Dengan muka tertunduk malu, Raka memilih yang pertama. Kepergiannya yang senyap sekaligus menjadi peringatan bagi semua yang selama ini ikut menyebarkan fitnah. Bagian 3. Kunjungan Ibu. Puncak kebahagiaan Umam terjadi ketika ia akhirnya bisa menjemput ibunya, Marni, dari Brebes untuk tinggal bersamanya di apartemen. Pak Tugi bahkan meminjamkan mobil dan sopir untuk menjemputnya. Saat Ibu Marni, dengan tubuh yang masih lemah namun senyum yang berbinar, menginjakan kaki di apartemen mewah putranya, air mata kebahagiaan tak terbendung lagi. "Alhamdulillah. Nak, Ibu tidak salah doa untukmu," ucapnya sambil memeluk Umam erat. Dengan gaji barunya, Umam bisa membawa ibunya ke rumah sakit swasta untuk perawatan yang lebih baik. Kondisi kesehatan ibunya pun menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kehadiran ibunya mengisi apartemen itu dengan kehangatan dan tawa yang selama ini hilang dari kehidupan Umam. Bagian 4. Apresiasi publik dan ikatan yang terjalin. Pada acara ulang tahun perusahaan ke-15, di sebuah ballroom hotel berbintang, Pak Tugi naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Di tengah pidatonya, ia mengundang 1 orang naik. Biasanya, penghargaan diberikan pada karyawan dengan penjualan tertinggi atau ide terbaik. Tapi tahun ini, saya ingin memberikan apresiasi khusus pada seseorang yang mengajarkan kita semua tentang kewaspadaan, keberanian, dan integritas tanpa pamrih. Seseorang yang tindakannya menyelamatkan tidak hanya aset perusahaan, tetapi juga nyawa kita semua. Umam, kemarilah. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh menggema. Umam,
yang berdiri di samping ibunya dan Sari, yang kini sudah menjadi karyawan tetap, terpana. Dengan bimbingan Sari, ia naik ke panggung dengan langkah gugup. Pak Tugi mempersembahkan plakat dan bonus tunai yang sangat besar. Kisah Umam mengingatkan kita, lanjut Pak Tugi pada hadirin, bahwa pahlawan tidak selalu memakai jas. Kadang, mereka memakai seragam biru yang sederhana, dan memiliki hati sebesar langit Jakarta. Perusahaan ini bukan hanya tentang profit, tapi tentang orang-orang di dalamnya. Dan kita akan selalu memberi tempat bagi mereka yang berjiwa pahlawan, dari posisi manapun mereka berasal. Tepuk tangan semakin keras. Banyak karyawan yang tergerak, termasuk beberapa yang dulu ikut menyebar fitnah, kini merasa malu sekaligus terinspirasi. Bagian 5. Titik terang dan awal yang baru. Malam itu, setelah acara, di balkon apartemennya dengan pemandangan gemerlap kota Jakarta, Umam berdiri ditemani Sari. Hubungan mereka telah berkembang dari pertemanan menjadi sesuatu yang lebih mendalam, penuh pengertian dan dukungan. "Kamu layak dapat semua ini, Umam," bisik Sari, menggenggam tangannya. "Semua ini terasa seperti mimpi, Sar. Aku masih takut terbangun. Ini nyata, dan kamu yang membuatnya nyata dengan kebaikan hatimu." Di kejauhan, gedung Prima Konsultan berdiri kokoh. Di dalam kamar, ibunya tertidur pulas dengan damai. Umam menarik napas dalam-dalam. Perjalanannya dari kegelapan gudang ke cahaya apartemen ini bukan sekadar tentang perubahan materi. Ini tentang pengakuan. Tentang sebuah kebenaran sederhana bahwa kebaikan, kejujuran, dan keberanian, meski berasal dari tempat yang paling tidak terduga, pada akhirnya akan bersinar dan menarik kebaikan lainnya. Ia bukan lagi hanya OB. Ia adalah Umam, sang penyelamat, sang koordinator, seorang anak berbakti, dan kini, seorang pemuda yang memiliki masa depan penuh harapan. Kisahnya telah menutup satu bab dengan manis, dan membuka bab baru yang lebih cerah. Bab di mana ia tidak lagi mencari tempat untuk tidur, tetapi membangun sebuah rumah, untuk ibunya, untuk dirinya, dan untuk impian-impian yang dulu ia anggap mustahil. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika ia bisa memandang ke belakang tanpa rasa malu, dan memandang ke depan tanpa rasa takut. Dan malam itu, di atas ketinggian lantai 18, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umam merasakan kemenangan itu sepenuhnya.